Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat-Nya di pagi yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam acara forum group discussion ataupun diskusi bersama kita Alamuddin sebagai pemersatu. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Rasulullah yang telah memperjuangkan Islam sampai kepada kita di hari ini, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, para ulama, para sultan-sultan, maka sampailah risalah itu kepada kita di hari ini. Berbicara tentang Aceh bukan hanya sebuah suku, bukan hanya sebuah bangsa, tetapi lebih dari itu, Aceh merupakan entitas satu gagasan yang besar. Sebuah masyarakat yang pada akhirnya dipilih Allah SWT syiarkan risalah Rasulullah SAW di kawasan timur, tepatnya di kawasan alam Nusantara. Kalau kita berbicara tentang Aceh, sepakat para sejarawan bahwa Islam pertama masuk ke Terlak, tetapi dalam perkembangannya sebagai sebuah kerajaan Islam yang memiliki sistem yang cukup lengkap, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Maka dari kerajaan Samudra Pasai inilah Sultan Al-Malik As-Saleh mensyiarkan Islam, Islam Rasulullah ke alam Asia Tenggara, dan beliau juga mendapatkan lakap sebagai Al-Fatih, yaitu pembebas, penakluk, sebagaimana Muhammad Al-Fatih di Turki. Dan setelah Samudra Pasai, maka berpindahlah pusat peradaban Islam ke Malaka, yaitu Semenanjung Malaysia sekarang. Dan ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka pusat peradaban Islam berada di Aceh Darussalam yang pusatnya di kota Banda Aceh hari ini. Begitulah tentang sejarah Islam dari Rasulullah, para sahabat, kemudian dibawa oleh para pendakwah-pendakwah, sehingga akhirnya Aceh menjadi pusat tamadun Islam, menjadi pusat pendidikan Islam, dan Aceh sangat dikenal pada saat itu. Dan Aceh juga dikatakan juga mengirim berbagai ekspedisi untuk menaklukkan atau melawan bangsa-bangsa penjajah dari barat. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan berkali-kali, bahkan lebih 10 kali Aceh berperang melawan Portugis untuk menyelamatkan Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan berbagai kerajaan-kerajaan di Nusantara daripada penjajah barat. Dan yang menariknya, ketika mereka datang dengan kapal-kapal perang, di antara kapal Cakedonya, maka alam pedang ini berkibar, bendera ini berkibar di dalam kapal-kapal tersebut. Jadi dia bukan saja berkibar di kerajaan Aceh Darussalam, tetapi juga membawa syiar ke seluruh Nusantara ataupun ke Asia Tenggara. Alam pedang, alam dari perkataan bahasa Arab yang berarti bendera, dan inilah merupakan ciri khas identitas Aceh. Dan sejauh manakah sebenarnya alam pedang ini memberikan suatu kontribusi besar dalam penyatuan masyarakat yang sebenarnya bukan saja Aceh, tetapi di alam Nusantara ataupun Asia Tenggara hari ini. Maka insya Allah hari ini kita akan melakukan diskusi untuk melihat bagaimanakah peranan alam pedang dalam mempersatukan bukan saja bangsa-bangsa yang ada di Aceh Pulau Sumatera, tetapi juga di Asia Tenggara. Dan yang kami hormati, yang juga merupakan telah hadir narasumber kita di sini, tentunya kepada yang berbahagia Profesor Yusni Sabi MA PhD. Assalamualaikum Bapak telah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian juga ada orang tua kita bersama, tokoh budaya kita, yaitu Bapak Tarmizi Hamid yang merupakan Direktur Romoh Manuskrip Aceh, dan juga sebagai menteri ada Tuanku Warul Walidin SIAK yang juga zurid pada Sultan Aceh Darussalam, dan tentunya tokoh muda kita yaitu Adinda Tengku Raja Aulia Habibie yang merupakan Korwil dan seluruh Indonesia, Korwil Aceh ya. Alhamdulillah telah hadir bersama, dan juga tentunya yang telah hadir bersama tokoh-tokoh masyarakat, juga ada jurnalis Pak Iskandar Roman yang kerap menulis tentang hal sejarah Aceh, dan tentunya tidak satu persatu kami sebutkan para hadirin dan hadir di sini. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara
forum group discussion di hari ini yang bertepatan dengan hari Sabtu 20 Zulhijjah tahun 1440 Hijriah kita mulai. Di awal ini mari sama-sama kita dengarkan sebagai kata pembuka kepada yang berbahagia Tuanku Warul Warin, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azizu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan langkah untuk bisa berhadir di ruangan yang istimewa ini. Kemudian tidak lupa pula salawat beriring salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh ilmu pengetahuan dan peradaban seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kemudian yang kami muliakan guru kami Prof. Ustadz Yusni Sabi. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan kesediaannya untuk bisa menjadi narasumber pada hari ini. Kemudian yang kami muliakan C kita bersama atau nama lengkapnya Tarmizi Ahmid, atas kehadiran beliau juga dan kesiapan beliau mempersiapkan presentasi pada hari yang berbahagia ini. Kemudian terima kasih kami juga kepada Adinda Tengku Raja Aulia Habibi atas kesediaan dan waktunya untuk bisa bergabung bersama dalam kegiatan FGD Alam Pedeng sebagai pemersatu ini. Kemudian tidak lupa pula kami kepada para tamu undangan yang lain, baik dari adik-adik mahasiswa. Di sini juga hadir Ketua BEM Unmuha, Adinda Aulia, kemudian ada juga sahabat-sahabat kami, ada Adinda Zubir dari Yara, kemudian ada juga kakanda kami Bang Iskandar Norman, beliau banyak menulis juga tentang sejarah Aceh, dan juga ada aktivis muda Aceh, penggiat pencinta alam yang selalu menyebarkan alam bedeng di berbagai gunung yang didakinya, yaitu Adinda Kennedy Patanggonia. Nah, itu beliau berhasil mengibarkan bendera alam bedeng itu di puncak Selawah. Dan dalam perjalanan pendakian kemarin yang ada yang kasus kehilangan salah satu pendaki, dan beliau ikut di dalam perjalanan itu pada 31 Juni kemarin, dan alhamdulillah kita dapat berita juga yang hilang tersebut alhamdulillah selamat ternyata dan ditemukan dalam keadaan sehat, itu biarpun dalam kondisi kurang fit. Apapun itu, artinya hari ini kita bisa bersyukur berada di tempat berbahagia ini dalam rangka kita coba berdiskusi, kita coba menyelami kembali spirit dan semangat daripada bendera alam pedeng. Selamat datang pada Abi Wahid, silakan Abi. Abi Wahid juga bersama-sama dengan kami mendirikan Komandan Al-Asyi, jadi Komando Anak Muda Alam Pedeng Al-Asyi, yang mana sebuah mungkin bukan gerakan, sebuah aktivitas atau kegiatan gitu untuk menyadarkan generasi muda bahwa kita harus ada satu semangat turidro tusodro. Jadi alam pedeng ini spirit yang ingin dihadirkan adalah turidro tusodro. Jadi berbagai dinamika sudah kita lalui dari Aceh dengan sejarah besarnya sejak awal pendirian kerajaan Aceh hingga hari ini Aceh menjadi bagian besar dari Republik Indonesia. Tentu punya berbagai dinamika cerita yang menarik kita kupas, dan tentunya pada hari ini yang ingin kita coba selami itu fokusnya adalah kepada alam pedeng. Nah, jadi hari ini yang menjadi konsentrasi kita bagaimana alam pedeng ini bisa menjadi spirit sebagai pemersatu. Itu yang ingin kita coba
hadirkan. Jadi harapan kami memang yang mayoritas kita undang itu adalah generasi muda, terutama para mahasiswa, sehingga mampu memberikan satu kesadaran, pemikiran bahwa bendera Alam Puding sebuah bendera yang dongeng atau bukanlah sebuah cerita yang mungkin tidak ada dasarnya atau tidak ada kebenarannya. Jadi bendera Alam Puding adalah sebuah bendera kerajaan yang dideklarasikan pada tahun 1507, tepatnya 23 Juli atau 12 awal di hari 517 kalau tidak salah. Tapi itu 1507 23 Juli, artinya deklarasi Alam Puding oleh Sultan Ali Mugyayat Shah merupakan satu terobosan yang dilakukan oleh beliau bahwa apapun negeri yang ada di seluruh wilayah Aceh hari ini dan beberapa wilayah di Semenanjung adalah bagian dari Alam Puding, sehingga kita sebutlah narasinya Alam Puding sebagai pemersatu. Jadi kalau ada futul mungkin dimaknai sebagai penaklukan, tapi ini adalah kita maknai sebagai pembebasan. Jadi Alam Puding adalah sebuah narasi pembebasan, artinya pembebasan daripada berbagai belenggu. Kita juga pernah didekati atau diganggu oleh Portugis. Jadi Alam Puding ini merupakan satu solusi terhadap persoalan-persoalan gangguan-gangguan bangsa-bangsa asing terhadap Aceh dan Semenanjung pada masa itu. Jadi hari ini saya juga sebagai narasumber ingin sedikit memaparkan atau ingin sedikit memberikan pandangan terhadap generasi-generasi muda, bagaimana Alam Puding ini mampu berproses hingga hari ini menjadi satu ikon atau branding yang mungkin kita ketahui namun kita tidak memahami lebih dalam. Artinya hari ini kita hadirkan sebagai FGD. Mungkin sambutan dari Luntuan sampai di sini. Berikutnya kita akan memasuki sesi FGD. Jadi kami serahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya, dan yang paling kita ucapkan terima kasih juga sebetulnya juga kepada Balai Pelestarian Kebudayaan hari ini. Mungkin Pak Pit kepala, beliau berhalangan sedang di luar. Secara umum saya sampaikan di forum bahwa tempat ini difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan siapapun generasi muda yang ingin menggunakan tempat ini dipersilakan. Nah, itu amanah dari Pak Pit dan Balai Pelestarian. Sehingga kita harapkan ke depannya ya bukan kami saja dari Yayasan Sultan Ali bin Mansur dan Alasi, mungkin adik-adik mahasiswa mau buat kegiatan, mau nonton film sejarah itu boleh di sini. Nah itu free ya, tidak dipungut apapun, sehingga apapun kegiatan-kegiatan yang ingin coba diaktualisasikan ya dipersilakan. Itu amanah dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan. Kemudian acara kita serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuanku Warul Wadilin yang juga merupakan Ketua Yayasan Ali bin Mansur Shah yang aktif dalam berbagai program memartabatkan kembali sejarah dan budaya Aceh. Hadirin dan hadirat, berikutnya kita langsung saja ke acara FGD kita hari ini. Maka kami mengundang para narasumber yang telah bersini untuk dapat mengambil tempat di depan. Yang pertama kepada Profesor Yusni Sadi, silakan Bapak. Dan juga kepada Cik Lili Dr. Hamid, dan juga kepada Tengku Raja Awali Habibi, dan tentunya juga kepada Tuanku Warul Wadilin. Baik, alhamdulillah ke tempat narasumber kita berada di depan ini. Kita langsung saja masuk ke acara kita ini.
Dan untuk pertama ini untuk pemaparan materi, seperti awal juga kita akan sambut pembukaan kepada Dr. Rudin. Sebelumnya saya sampaikan sedikit tentang beliau. Sekarang merupakan Ketua Masyarakat Adat Nusantara Aceh atau Matra, juga Ketua Yayasan Sultan Al Mansur, kemudian Pangulai Komando Anak Muda Alam Pudin atau Komandan Al-Asyid, juga mewakili kalangan Polres Kesultanan Aceh dalam forum adat dan budaya tingkat nasional maupun internasional. Jadi untuk yang pertama ini kami persilakan kepada Tuan Korwedin untuk memaparkan materinya. Oke, baik, kita akan coba diskusikan beberapa hal terkait alam pedeng yang sudah coba saya susun dari slide pertama paling atas. Nah, jadi di sini kita punya tema pada hari ini yaitu alam pedeng sebagai pemersatu, dengan subtema yaitu menata spirit kejayaan masa lalu menuju masa depan yang berkelanjutan. Jadi menata spirit kejayaan masa lalu artinya kita ingin coba mengurutkan kembali, kita coba ingin menguraikan kembali bagaimana spirit kejayaan masa lalu itu bukan sekedar untuk kita kenang, sekedar untuk kita ketahui, namun juga harus kita coba urutkan gitu ya. Bagaimana proses-proses itu sehingga terjadilah Aceh. Nah, kemudian menuju masa depan yang berkelanjutan. Nah, di sini kita coba menghadirkan bagaimana spirit alam pedeng ini bukan sekedar nostalgia, bukan sekedar sesuatu yang bersifat dongeng, bukan sesuatu yang bersifat cerita-cerita sebelum tidur, namun bagaimana spirit alam pedeng ini mampu menjadi motivasi kita, mampu menjadi penyemangat kita untuk menuju masa depan. Nah, jadi pada hari ini kita berharap, kita semua tentunya sebagai orang Aceh berharap kita lebih maju, lebih maju. Nah, jadi tema ini atau subtema ini menuju masa depan yang berkelanjutan menjadi harapan kita bersama tentunya. Jadi adik-adik dari mahasiswa tentunya dengan belajar, dengan berkuliah di kampusnya masing-masing tentunya punya cita-cita, punya harapan gitu ya. Harapan itu bukan harapan yang tidak ada kelanjutan gitu. Jadi inilah yang ingin kita hadirkan dengan spirit alam pedeng di dalam alam bawah sadar kita, tentunya di dalam pemikiran kita, membuat kita sadar bahwa masa depan yang berkelanjutan itu harus kita gapai, harus kita raih bersama. Oke, next. Nah, di sini ada saya urutkan beberapa kerangka konseptual. Jadi kewajiban rakyat Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, di sini saya ambil sumbernya dari 21 wasiat Sultan Aceh itu yang ditemukan oleh Tan Sri Sanusi Junaid atau dipopulerkan oleh Tan Sri Sanusi Junaid, karya Abdullah Al-Asyid dalam satu manuskrip. Saya susun kembali dalam bentuk slide ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, Kerajaan Aceh Bandar Darussalam mula didirikan pada tahun 913 Hijriah atau 12 Rabiul Awal hari Ahad bersamaan 23 Julai 1507 atas nama Paduka Sri Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Mughayat Shah Johan Berdaulat. Nah, di sini dalam 21 wasiat Sultan itu sebagai pembuka digambarkan bagaimana keputusan dan memori kolektif ini kita hadirkan dalam pikiran kita, bukan sekedar sebuah memori yang untuk sekedar kita baca, tapi bisa kita ambil satu
itibar atau hikmah untuk ke depan, yaitu pertama, telah ijma keputusan Sabda Mufakat Kerajaan Aceh Bandar Darussalam beserta alim ulama, hulu balang dan menteri-menteri. Jadi telah ditetapkan, didaftarkan, disahkan dengan sahih serta diperintahkan untuk dijalankan oleh seluruh pegawai kerajaan dan jajahan taklukannya. Nah, kemudian diwajib kifayahkan di atas wilayah Aceh, Bandar Darussalam dan jajahan taklukannya. Jadi bahwasannya kita semua satu negeri bernama Aceh dan berbangsa Aceh dan berbahasa Aceh dan kerajaan Aceh dan alam Aceh. Nah, di sini bila kita coba menyelami lebih bawah, pemahaman yang ingin disampaikan dalam 21 wasiat ini bahwa siapa kita ini lebih berkonsep kepada turidro tusodro tadi. Nah, siapa kita? Bahwa kita semua ini satu negeri bernama Aceh, berbangsa Aceh, bahasa Aceh, kerajaan Aceh dan alam Aceh. Nah, dalam pohon struktur kerajaan itu ada 3 di awal masa penyatuan kerajaan. Itu ada Sultan Maulidi Johan Ibrahim Ali Mughayat Shah, Johan berdaulat itu 1507, kemudian diteruskan oleh putra yang kuatnya yaitu Sultan Alauddin Mahmud Al-Kahar Ali Riyad Shah, kemudian diteruskan kegemilangan pada masa Sultan Alauddin Mahkota Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Shah, Johan berdaulat Dirubah fil Alam. Jadi ini rangkuman daripada 21 wasiat tersebut. Nah, jadi saya kira-kira. Kemudian prinsip kesatuan Aceh ini kami gambarkan bagaimana satu negeri Aceh, satu bangsa Aceh, satu bahasa Aceh, satu kerajaan Aceh, satu alam Aceh, satu agama yaitu Islam mengikuti syariah Nabi Muhammad. Jadi mungkin tadi agak telat sampai ada 21 wasiat Sultan yang mungkin boleh nanti para tamu undangan mendapatkan bahwa dalam 21 wasiat Sultan itu ada tersebut simbol kedaulatan alam pudung merah. Nah, jadi deklarasi alam pudung merah ini disampaikan dalam pada saat 23 Juli 1507. Jadi kalau ada yang bertanya kapan alam pudung ini mulai berkibar, mulai dideklarasikan. Nah, mungkin banyak kita terlewatkan atau sudah pernah membaca tapi tidak terlalu fokus untuk memahami maknanya itu. Jadi dalam 21 wasiat disampaikan bahwa bernaung di bawah alam pudung merah dalam lukisan bulan sabit bintang, pedang dan tulisan itu ada tambahan seperti tulisan Arab lainnya, tapi ada beberapa versi yang dirampas oleh Belanda. Itu ada yang untuk berperang, ya, panji. Nah, jadi ada beberapa bukti yang disimpan di Belanda itu dalam bentuk alam pudung tapi yang panjinya juga. Nah, kemudian sumber dan landasan hukum disampaikan dalam 21 wasiat, yaitu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, mengambil hukum dari Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan hukum, adat, resam dan kanun, yaitu syarak Rasulullah dan para ulama. Jadi apa yang disampaikan dalam sumber dan landasan hukum dalam 21 wasiat sudah sangat memberikan satu pemikiran pada kita bahwa cita-cita pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini sangat luar biasa dan berkelanjutan. Jadi hari ini sekitar 519 tahun yang lalu sudah dipikirkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah untuk menyatukan negeri ini. Oke, next. Nah, ini ada sedikit kerangka landasan filosofi, yaitu bendera Al-Puding ini tentunya ketauhidan dan syariat Nabi Muhammad, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 3 pilar otoritas yaitu ijma Sultan sebagai eksekutifnya, pelaksananya, kemudian alim ulama juga memberikan legislasi gitu. Jadi para hulu balang atau menteri juga bersifat eksekutif. Jadi artinya ada tiga pilar utama, ya. Ada Sultan, alim ulama, ada hulu balang. Jadi 3 ini dalam 21 wasiat disampaikan bahwa punya warna-warna tersendiri. Nah, kemudian dinamika kesultanan ini juga
1407 Sultan Ali Mughal Aisyah meletakkan fondasi, kemudian Sultan Mahmud Al-Kahar memperkuat militerisasi, kemudian puncak golden age-nya yaitu pada Sultan Iskandar Muda. Kemudian cakram integrasi identitas ada 5-1-nya, satu negeri, satu bangsa, satu bahasa, satu kerajaan, satu agama, yaitu agama Islam. Kemudian simbologi dan manifestasi kedaulatan adalah alam merah, alam pedang merah. Nah, itu sebagai simbol kekuatan dan keadilan dan panji syariat perlindungan ilahiyah. Jadi inilah dasar spirit alam pedang itu hingga hari ini mungkin banyak yang senang mengibarkannya tapi belum terlalu paham dasarnya. Tuan Padum alam pedangnya lahir mungkin masih menjadi tanda tanya. Tapi kita suka, tapi kita tertarik, namun kita tidak terlalu memahami kapan alam pedang ini dideklarasikan. Jadi perlu kita catat bersama. Jadi 23 Juli 1507 Sultan Ali Mughal Aisyah mendeklarasikan Kesultanan Aceh dan menyatukan seluruh wilayah Aceh yang sebelumnya ada Samudra Pasai, ada Perlak, ada Daya, ada dan seluruh wilayah-wilayah yang hari ini disebut sebagai wilayah taklukan Aceh. Jadi alam pedang menjadi sebagai simbol. Kemudian apa yang kita lihat hari ini alam pedang sebagai pemersatu tentunya masih sangat reliable, masih sangat andal untuk kita jadikan sebagai inspirasi kita, sebagai penyemangat kita bahwa bagaimana Turidro, Tusodro dengan spirit alam pedang ini mampu membangkitkan alam bawah sadar kita bahwa kita sebagai generasi Aceh tentunya harus punya satu cita-cita, harapan, punya tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab yang perlu kita pahami bersama. Dengan melihat alam pedang kita merasa ada tanggung jawab moral yang terbangkitkan dari alam bawah sadar kita. Nah, jadi Aceh, warisan kejayaan, amanah peradaban, visi masa depan, nah itu bernaung di bawah syariat, teguh di dalam keadilan, gemilang di bawah panji alam pedang. Apa manifesto daripada ini? Next. Jadi, nah ini 21 wasiat Sultan. Mungkin ada 21 yang bisa dibaca sendiri. Seperti setiap lelaki mukallaf wajib membawa senjata kemana-mana siang dan malam. Nah itu pesan pada masa itu. Kemudian pasang kain merah putih pada tiang rumah, masjid, balai atau menasah. Jadi merah putih itu bukan sekedar lahir pada 17 Agustus, tapi Sultan Aceh dulu 520 tahun lalu sudah mengikat. Artinya merah putih itu bukan sekedar punya Indonesia, punya orang Aceh, punya bangsa Aceh. Jadi pada menasah tiang rumah disuruh ikat merah putih. Mungkin kalau presiden hari ini ditanya filosofi ini juga nggak tahu. Ya, baik, ya siapapun presiden kita bisa saja ada yang tahu, tapi mungkin banyak yang nggak tahu. Nah jadi kain putih, merah dan putih ini adalah filosofinya Kesultanan Aceh sebetulnya. Kemudian wujud ketahanan pangan, jadi wajib bertani, terutama lada dan tanaman lainnya. Itu pesan daripada wasiat Sultan. Belajar dan ajarkan pandai emas, besi, tembaga serta ukiran. Nah ini sudah di wasiat oleh Sultan. Kemudian belajar ajarkan tenun, kain sutra, menjahit, menyulam, melukis pada kain segala macam sudah dipesan oleh Sultan. Kemudian mahir berdagang, kemudian jadi dalam 21 wasiat tersebut Sultan telah memberikan pandangan, sudah memberikan satu mimpi, visi melalui 21 wasiat Sultan tersebut. Oke, jadi yang ingin kami sampaikan bahwa bagaimana kita memaknai alam pedang bukan sekedar selembar bendera. Jadi alam pedang itu juga satu inspirasi, satu cita-cita yang harus kita jadikan manifesto. Ya, jadi harus kita jadikan satu agenda kita ke depan. Jadi ini adik-adik mahasiswa, di sini ada perwakilan BEM ya. Jadi
dalam berbagai langkah kita, terutama kita ini yang memang berdarah Aceh, pasti merasa bahwa Alam Puding ini ada satu hal yang istimewa di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Jadi kalau kalian hari ini berjuang untuk kesejahteraan rakyat Aceh, berjuang untuk kemajuan Aceh, yakinlah bahwa spirit Alam Puding ini di bawah alam sadar kita sudah tertanam sebetulnya melalui 21 wasiat sultan. Jadi mungkin boleh dibaca-baca, artinya kita belajar sejarah ini juga bukan sekedar kita mengetahui saja, tapi kita harus jadikan ini sebagai sebuah inspirasi. Nah, kemudian di dalam wasiat ini belajar dan ajarkan ilmu kebal atau pertahanan diri. Nah, ini mungkin istilah orang dulu. Kemudian di poin 12 ada zakat fitrah tidak boleh pindah atau diambil untuk hal-hal lain. Kemudian pada poin 13 wajib membantu kerajaan dalam bentuk apapun ketika diminta. Kemudian belajar ajarkan ukiran kayu, tulisan, bunga-bunga, kemudian indang emas, kemudian pelihara ternak segala macam, termasuk pada poin 17 kandori maulid selama 3 bulan 10 hari, kemudian ada kandori laut dan sebagainya. Jadi kira-kira dari wasiat 21 wasiat ini, cita-cita daripada Sultan Iskandar itu negeri yang kuat, lahir dari rakyat beriman, berilmu, bekerja keras, bersatu dalam keadilan. Jadi oke, next coba. Pada pemaparan terakhir, next ini oke. Nah, di sini saya coba urutkan bahwa generasi Aceh pada hari ini harus turido tu sodro, siapa kita, identitas kita Islam, kemudian menyatu dalam keseharian dan budaya, kemudian melahirkan karakter Qurani, siap tampil di panggung dunia. Artinya orang Aceh ini punya satu energi yang atau mental pada hari ini yang mampu membuat kita siap tampil di panggung dunia, dan itu sudah kita akui bersama, gitu ya. Gini, misalnya tuh presiden pergi ke negara-negara seperti Inggris, ke Turki, ke Portugal atau Portugis, kan. Semua yang ada hubungan dengan Indonesia itu catatannya adalah tentang kerajaan Aceh. Tidak ada tentang kerajaan-kerajaan lain, sangat minim dan malah hampir tidak ada. Ya. Jadi bagaimana presiden pada saat ke Istanbul itu dengan presiden Turki dan Kementerian Kebudayaan yang banyak berkaitan itu dengan kerajaan Aceh. Jadi dengan Indonesia sedikit informasinya. Begitu juga ke negara-negara barat lainnya. Artinya kejayaan Aceh ini sudah diakui ratusan tahun lalu. Nah, jadi inilah menjadi mimpi kita untuk mengulang kejayaan Aceh yang pernah berjaya di masa lalu tersebut. Kemudian agak sedikit gangguan. Bisa nomor. Mungkin lama nggak digunakan. Jadi ada satu slide lagi. Jadi kita coba pahami bahwa kejayaan Aceh itu menjadi inspirasi, menjadi penghubung antara Indonesia juga hari ini dengan negara-negara luar. Itu menjadi satu catatan tersendiri, sehingga berbagai hubungan-hubungan yang dibicarakan tentang Indonesia ratusan tahun lalu, negara-negara wilayah Indonesia itu punya hubungan yang erat, romantismenya itu adalah dengan Kesultanan Aceh. Nah, kemudian dari yang kami sampaikan tadi, tentu kita punya satu harapan bahwa
Jadi alam pedun sebagai pemersatu ini menjadi tema kita pada hari ini, dengan harapan kemajuan Aceh yang berkelanjutan dengan spirit alam pedun. Mungkin kegelisahan kita pada hari ini mampu terobati, mampu terjawabkan dalam FGD ini. Ada hal mungkin yang bisa kita saling berdiskusi, nantinya bisa kita coba saling berdiskusi. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Berikutnya kami serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Tuan Korwedi yang telah menyampaikan ya dasar untuk kita mengenal diri ya. Jadi benarlah bahwa awal ma'rifatullah, awal agama Allah, dan kamu tidak akan kenal Allah semua kamu bukan diri ya. Salah satu tadi bagaimana kita mengenal diri kita sebagai sebuah bangsa, identitas kita. Dan kadang-kadang orang bertanya ya, apa perlunya kita belajar sejarah ya. Jadi kalau kita ungkapkan bahwa sejarah itu perlu, sejarah merupakan cermin. Ketika kita imbau kendaraan, ada cermin di depan, kiri dan kanan. Itu mengapa? Kita ingin melihat ke belakang, bukan kita ingin kembali ke belakang. Kita maju ke depan supaya apa? Jalan ke depan itu dapat kita kawal, kita kontrol sehingga kita tidak bertabrakan. Itulah sejarah. Lagi sejarah Aceh ini sangat terkait dengan sejarah Rasulullah SAW, sejarah Islam yang merupakan satu gambaran sebenarnya sebuah sejarah yang lengkap. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Tuarul yang telah berusaha membawa kita kepada sejarah masa lalu, yang mudah-mudahan dengan ini kita menjadi satu penyemangat bagi kita bersama kata Aceh yang lebih bermartabat ke masa depan. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan pemateri yang kedua yang juga telah berada di sini, seorang budayawan, kolektor manuskrip ya, yaitu Cik Midi panggilan akrabnya Tabil Hamid, yang kiprah beliau yang luar biasa ya, mengumpulkan ratusan manuskrip kuno Aceh sejak tahun 85 sampai sekarang ini dengan secara pribadi ya, tidak ada bantuan dari lain. Kemudian juga menyelamatkan naskah-naskah berharga dari kerusakan ya, kemudian perdagangan ilegal ya, dan bencana tsunami. Kemudian koleksi meliputi Al-Quran kuno, Tauhid, Tasawuf, kitab-kitabnya untuk Islam, ilmu falak, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Juga mendirikan Rumah Manuskrip Aceh sebagai pusat pelestarian, penelitian, dan pembicaraan manuskrip, aktif sebagai narasumber, peneliti, dan penggerak pelestarian sejarah budaya Aceh. Dan beliau memiliki catatan dan juga semangat ya, melestarikan manuskrip adalah menjaga ingatan jati diri dan peradaban Aceh untuk generasi masa depan. Kepada CBD, waktu dapat persilakan sekali hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam mari sama-sama kita bacakan kehargaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarga dari pada beliau. Yang saya hormati pertama-tama kepada Komandan Al-Aisi ya, Yayasan Al-Aidin, Tuan Warung Aidin. Memang ini ranah yang tersendiri untuk memformulkan ini. Kemudian yang saya muliakan guru saya, guru besar Profesor Dr. Husni Sabi, semoga Bapak sehat selalu. Yang saya hormati para supir Ben, kemudian Ustaz Muji, di sini ada Pak Iskandar Roban, kemudian ada dari mahasiswa, dan para peserta diskusi hari ini. Ini adalah diskusi kita bersama. Jadi nanti kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Ini kita berdiskusi bersama. Setidak
Ibaratnya kita pada hari ini disuruh menjual obat di depan apotek, ya, karena ini ada guru besar saya ini, ada guru saya, ada Pak Nurman, penulis dari sejarah. Jadi ya, tidak apa-apa, mungkin obat ini tidak ada dalam apotek. Ya. Jadi kalau Tuan Kohari ini tadi berbicara dalam puding, dalam konteks bagaimana dalam sejarah dan ya, saya hari ini berbicara dalam puding ini secara nyata ya, secara nyata yang mungkin susah untuk menjadi referensi. Itu adalah alam pudir di dalam manuskrip Aceh. Ya, alam pudir dalam manuskrip Aceh. Kita kaji bersama ya, kita kaji bersama historis dan maknanya pudir ini yang saya rancang, yang saya cari bahan semalam, karena sebelumnya cuanku tidak mengabarkan bahwasanya sedikit diskusi santai-santai biasa saja. Ini yang saya persembahkan mungkin menjadi sesuatu, ada penambahan kaji yang selama ini mengetahui alam pudir. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana alam pudir tersebut. Jadi sebelum kita menuju ke alam pudir dan jejak manuskrip yang ada alam pudir ini, kita terlebih dahulu ya, karena alam pudir di Aceh, kita harus tahu Aceh ini bagaimana Aceh ini. Pada adik mahasiswa mungkin ketahui Aceh ini ada sebuah provinsi kecil yang ada di Indonesia. Namun sebelum Indonesia lahir, alam pudir ini sudah berkibar. Lanjut, apa itu Aceh? Jadi yang kita keliling sekarang itu, apa itu Aceh? Apakah Aceh masa lalu, Aceh masa kini, atau Aceh masa depan? Kita harus tahu, sejarah mengajarkan kita adalah kehidupan. Kita hidup penuh dengan sejarah. Hidup kita pun dengan sejarah. Kemudian sejarah dikaji oleh manusia untuk manusia. Jadi ketika hari ini kita tidak suka sejarah, kita sudah keluar dari kehidupan. Tubit dari udip, karena anak adalah sejarah. Artinya sejarah harus kita ketahui untuk pribadi kita sendiri. Nah, kita membahas Aceh masa lalu yang ada kaitannya dengan alam pudir. Lanjut. Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam, Keislaman terkuat di Asia Tenggara. Bukan di sini. Ya. Di Asia Tenggara dia berkiprah. Tentunya dalam ranah ini dia butuh ornamen, ideologi yang penuh dengan kekuatan perjuangan Islam. Kemudian Aceh mengalami peradaban Islam sangat tinggi pada masa puncak gemilangnya 17 Masehi, yang sebelumnya sudah dirintis oleh keturunan dari Kesultanan Aceh. Puncak dari peradaban itu diikuti dengan banyaknya karya-karya ulama intelektual Islam seperti naskah kuno yang hari ini masih kita bedah, masih kita bisa baca. Arab Jawa, Kedua Aceh, kitab awal tersebar, terserap di seluruh bumi Aceh. Tidak ada yang peduli, berkarat dimakan rakyat. Jadi saya sudah ngomong sama profesor, butuh pelestarian, butuh pemahaman bagi masyarakat yang menyimpannya itu. Jadi ibarat kita memelihara seorang bayi untuk melestarikan benda-benda seperti ini. Jadi dalam variasi dari naskah-naskah itu adalah banyak variasi keilmuan di semua sektor. Ada hukum di situ, ada cara bagaimana jatuhnya hilal, urojo dan damgawa, pajan jatuh hilal, pajan urorea. Jadi udah awal hana teknologi, dulu tidak ada teknologi, tapi satu hilang. Tidak ada
di belakang sudah berhari raya 4 hari lalu saudara, kita ada satu negeri dia, padahal tidak ada teknologi, tapi satu wilayah. Itu ilmu yang dipelajari dari kitab itu. Apakah bisa mendapat kita sekarang kitab itu dia Aceh? Tidak. Mereka sudah terbang ke luar negeri, ada di Inggris yang paling banyak, di Belanda, di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Afrika, di Australia, ya. Luar biasa. Kenapa mereka ini? Mereka ingin mengorek bagaimana sejarah dari Nusantara. Oke, lanjut Pak. Kemudian embrio kerajaan Aceh Darussalam. Tadi Tuanku Warul memaparkan Indrapuri. Kita sholat dalam pura suatu perjanjian MOU sebelum bergabung ke Aceh Darussalam. Indrapatra, Indrapura, Indrapuri. Jadi Sagoa. Pak Iskandar sudah menulis tentang Aceh Sagoa. Indrapatra di sana, Indrapura masuk ke dalam daerah Lupung ke dalam sana, Indrapuri telah dibahas. Lanjut. Bandar Darussalam dibangun atas kesepakatan 3 kerajaan. Ya. Jadi diproklamirkan oleh Sultan Johansa pada Jumat 1 Ramadan 1205 Hijriah. Pada 1514 Sultan Haji Mugeasah menjadi pemersatu dan mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam. Lanjut. Kemudian Aceh sebagai panggung peradaban Asia Tenggara. Ada 3 kerajaan besar, ada 5 kerajaan besar yang hari ini dikenal dengan Persia, ya, Isfahan. Aceh masuk di dalam itu. Jadi kan jelek-jelek Aceh. Jadi walaupun miskin dah, tapi kan jelek-jelek, ya. Walaupun gasin ini tapi kan jelek-jelek. Walaupun gasin tapi punya tanah di Arab Saudi. Ya, punya tanah. Brunei sendiri kalau mau dijual tanah di Mekah mau dia beli 1 meter 1 triliun, tapi tidak dijual. Tapi Aceh punya warisan di Arab Saudi. Oke, lanjut. Jadi Hanatetri warisan budaya satu-satunya di Indonesia yang paling banyak menyimpan sebaran warisan budaya. Kasanah ini sangat bernilai tinggi. Ini diteliti oleh semua elemen ilmuwan di seluruh dunia, tapi sayang tidak terawat secara maksimal. Lanjut. Kemudian putarnya masalah ini adalah 73 tahun kita dalam era kolonial Belanda dalam keadaan melawan selalu. Aceh tidak pernah dijajah, selalu melawan. Kemudian 29 tahun di era konflik Aceh. Anak udah mau pikir, bingung tapi sama ya kan? Jadi hilang ini seni zakrafahnya yang disebutkan tadi. Seni zakrafah Islam ini, ukiran di kayu-kayu itu hilang. Permainan layar hilang. Jadi satu-satu hilang. Yang manuskrip puklung di luar negeri, jadi satu-satu hilang. Kemudian 22 tahun pasca gempa dan tsunami, kita ini orang-orang frustasi sekarang. Anak-anak yang hidup tanpa orang tuanya, ya, orang-orang berfrustasi yang dipimpin sekarang. Jadi macam-macam di kepalanya. Nah, jadi apa yang nampak? Ada bendera susu, nah, itu juga bendera. Maka hari ini kita berbicara bendera apa dulu? Karena banyak bendera ini. Nah, di Aceh juga ada bendera hijau, ya, melambangkan kedamaian, ya. Nah, kalau merah ini bahaya, Tuan Warul. Jadi kalau dikasih bendera alam putih ini dulu ini dalam masa darurat, masa harus was-was. Lanjut. Kemudian kita masuk. Nah, jadi setelah kita tahu tadi bagaimana Aceh, apa sebenarnya Aceh itu, nah, kita masuk. Yang kita putar-putar sekarang di Masjid Raya itu BTU Balai Tuku Umar. Nah, itu adalah kawasan istana Darul Dunia. Jadi bukan, itu kawasan istana. Masjid Gampadang sebagai musuh Gampasnya itu kawasan sentral istana. Bandar Aceh Darussalam di mana? Di laut, di atas
atas Kampung Pandi sekarang operasi. Kenapa begitu? Ada 4 kali tsunami purba yang paling besar untuk menghilangkan Bandar Aceh Darussalam. Bukan sekedar kain yang tadi dibicarakan berwarna merah. Bukan untuk ejek-ejekan, bukan untuk ulo-ulo. Dia penuh dengan kajian. Dibuat ini adalah berdasarkan oleh orang-orang besar dahulu. Bukan enak membuat dalam bedeng. Panglima Nyakdung itu 3 tahun berapa bulan sampai ke Turki. Dalam menjalani ini ya, merayu di bidang persenjataan. Karena Portugis hanya agama dia. Nah, jadi kalau tidak ada agak lemah, jadi minta kepada Turki. Jadi dialah manifestasi kedaulatan hukum tata negara dan lambang diplomasi Kesultanan Aceh Darussalam di mata dunia. Tujuan FGD ini membedah otentisitas alam budaya melalui rekaman dari aspek filologi atau naskah manuskrip, menggali makna dan filosofis di balik simbol-simbolnya, merekonstruksi peran dan sejarah Panglima Nyakdung. Jadi 6 bulan tonton baru terus melada dia bawa kapai tinggal kabur Jepang. Kalau penting misalnya jauh di Jepang. Jadi tokoh yang dikirim itu bukan tokoh diplomasi kita sekarang. Nah, tokoh yang dikirim adalah tokoh memang ahli bahasa. Ada 7 bahasa saya pasti. Bahasa Arab, ada bahasa Melayu, ada bahasa Jawa. Jadi kayak kirimnya udah hanya bahasa. Ada diplomasi sekarang. Kirim untuk investasi di Aceh. Harus kirim dulu dari tokoh budaya. Punya orang Aceh Selangki, di Merayu, Madura itu baru kasih ahli apa minyak, apa tambang, kasih sama ahli. Lanjut. Dia ada anatomi visual dan makna filosofis ya, merah. Dia melambangkan lagi lah agam keberanian lagi lah lung lah lun awak lun wajib. Ini adalah merah keberanian, kepahlawanan, ketegasan dan kedaulatan politik dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ini kan bendera Turki, bendera Turki. Dikasih bendera Turki ke Nyakdung dan pengikutnya dan timnya, disuruh naik bendera ini supaya jangan diganggu oleh Portugis. Cuman karena di Aceh terinspirasi dari Turki, dikasih pegang terus di bawah. Bahaya sekali, pegang terus. Putih hijau. Nah, wadahnya salah nih. Nah, wadahnya tapi kan akannya asli ya. Jadi kemudian pedang Turnus adalah suatu kehormatan, ada hukum di situ. Jadi hukum tidak bisa diolah-olah, dijual-jual. Ya. Jadi ini ada kehormatan tersendiri di situ, kehormatan militer. Ya. Artinya semua apa ini semua simbol dari militer, penegakan, perlindungan kepada ulama dan sebagainya. Ya. Ini tujuannya mempertahankan sejengkal tanah untuk penjajah. Tidak bisa dijajah. Jangankan satu Aceh, satu jengkal tanah pun tidak bisa dijajah. Maka lahirnya lah naskah Perang Sabi yang dikaryakan oleh Tunku Siti Bantikulu dalam pulang dari Ramai ke Aceh menulis Perang Sabi. Penanda mutlak bahwa Aceh berdiri sebagai kerajaan Islam yang berdaulat dan berasaskan syariat bulan bintang agama. Lanjut. Jadi nanti di mana ada kekurangan kita koreksi. Alam budi rukun negara. Rukun negara. Makanya ya, nggak bisa main-main ini terpopuler ya. Masuk ke dalam rukun negara kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Pengadilan.
ada bendera, ada himne, ada jam psikolog. Kalam, kitab undang-undang, kanun muhta alam ASI dan sebagainya. Kemudian 3 pendidikan dan pengajian dunia dan akhirat. Kemudian zawiyah. Lanjut. Kemudian bahasa, kita ada 3 bahasa di Aceh. Ada bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam naskah itu, anak-anak SD, SMP itu sehari-hari dia berbahasa Arab. Itu sejarah Aceh. Ini adanya ini bahasa Arab ya. Ya, buat oleh sampai 15 itu. Saat Kerajaan Aceh Darussalam, SMP dia sehari-hari sudah berbahasa Arab. Makanya bahasa Arab bahasa agama bagi orang Aceh. Yang kedua bahasa Melayu. Bahasa Melayu bahasa diplomasi antar bangsa di Nusantara dulu. Nusantara dulu pernah dosa, bukan Nusantara yang ada dimasuk dalam Nusantara Indonesia. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi. Ada bahasa satu lagi, bahasa ibu, bahasa Aceh, bahasa Sago, bahasa Bintara, bahasa Mukim. Ini tidak nampak. Makanya Sunobronyo nama Van Sweeten, dia tidak pelajari bahasa Aceh ini di Arab Saudi. Tidak pelajari, dia pelajari bahasa Arab dan bahasa Melayu. Maka waktu agresi Belanda di Aceh kembali, ikutlah di Belanda, Aceh karena bahasa baru, karena bahasa Sandi, karena tidak dipelajari bahasa Aceh. Maka dibuat dalam naskah Perang Sabien, dibuat dalam bahasa Aceh supaya jangan tahu oleh Belanda. Kemudian lanjut, kemudian Panglima Nyadung, tokoh diplomasi ulung asal Bandar Darussalam, ya. Kemudian diplomasi ke Turki Utsmaniyah. Jadi ini kita baca sebagai tokoh-tokohnya di sini bagaimana bisa melahirkan alam beliung ini, ya. Nanti bisa dia baca. Yang paling menarik aspek bunga adalah penggunaan bendera Utsmani oleh kapal-kapal perang Aceh. Menurut sumber sejarah Aceh, Sultan Utsmani memberikan izin kepada kapal-kapal perang Aceh untuk mengibarkan bendera Turki sebagai tanda persahabatan, perlindungan, pengakuan politik. Pada masa Sultan Alaeddin Shah Sayyidul Kamil, Aceh memperoleh hak menggunakan simbol Utsmani tersebut. Namun kemudian hari dirubah, ditambah pedang terhunus di bawah alam beliung tersebut. Lanjut. Ini Badan Instansi Hukum Masa Kesultanan Aceh Darussalam. Ada alam beliung di dalamnya itu, ya. Mahkamah Agung, Mufti 4, Kadi Malikuladi atau Jaksa Agung sekarang. Kemudian bagi otonomi pemerintah daerah. Lanjut. Kemudian untuk selanjutnya ini pemerintah daerah, ya, yang sering disebut Panglima Tagor, ya. Ulu Balang terdiri 3 sampai 9 mukim, Gampung, Menasa, Tuhapet, wilayah. Jadi Tuhapetnya karena awal mendengar. Jadi karena baru detik, baru buat seminar, buat ini, buat RGD. Aceh sudah menerapkan sistemnya ini sekarang. Lanjut. Ya, ini kita masuk ke jalur manuskrip. Kanun ASI dan Bustan Al-Salati. Kebunnya di Raja-Raja. Ini kitab paling populer. Ini sangat lengkap. Kanun ASI atau Adan Mutalam, Hukum dan Tata Negara Sultan Aceh, merekam protokol resmi kerajaan, aturan pengibaran panci seperti dijelaskan tadi, dan kedudukan alam beliung sebagai simbol konstitusi yang sah di Aceh Darussalam. Kemudian dalam Bustan Al-Salatin karya Syekh Nurdin Al-Nuri, ya, mencatat kemegahan para militer masa Sultan Katamoda dan Iskandar tadi, menggambarkan bagaimana panji-panji merah alam-alam dibawa oleh pasukan gajah dan kavaleri saat menyambut diplomat asing dan menuju medan laga. Dalam naskah tertulis gambaran arak-arakan pawai sultan yang didahului berkibarnya barisan bendera alam beliung bersulam emas dengan lambang pedang. Ponjo
merefleksikan kejayaan visual kerajaan politik Aceh masa lalu. Lanjut. Kemudian jalur manuskrip bidang kedua, Safinatul Hukam. Safinatul Hukam karya Syekh Jalaluddin Tursani, kitab hukum peradilan Islam di Aceh, memberikan justifikasi teologis dan hukum mengenai pentingnya simbol kedaulatan bendera dalam menegakkan hukum pemerintahan di mata internasional di KR Aceh atau Hikayat Perang Sabil dan sebagainya. Karya sastra historiografi Melayu dan Aceh menggambarkan alam berdil secara emosional sebagai pengikat sah perjuangan dan pembakar semangat perlawanan rakyat melawan para penjajah. Lanjut, itu dalam Safinatul Hukam. Kemudian kita melihat dari kanon AIS ini ada legitimasi hukum yang benderanya, ya. Undang-Undang Tata Negara Kandung Kota Alam terdapat pasal-pasal khusus tentang konstitusi menetapkan bendera merah berpedang sebagai atribut wajib dari kesultanan. Jadi ini nyata. Jadi yang kemarin kita berdiskusi, kita dengar adalah nyata. Jadi tidak digaji, ditakut-takuti, Jadi tidak ini adalah suatu yang memang terekam dalam beberapa catatan sejarah yang ada di Aceh, terutama dalam kasus ini. Kemudian aturan protokol istana dalam kanon AIS itu mengatur tata cara ketat pengibaran bendera, baik saat Sultan menghadiri parade, waktu maulid, keberangkatan ekspedisi militer maritim, itu diaturkan cara-cara pengibaran bendera alam berdil. Lanjut. Kemudian selanjutnya tadi yang saya bicarakan Bustan As-Salatin karya Syekh Nurdin Ar-Ramili yang dikarang tahun 1637 menjadi bacaan para cendekiawan Islam Aceh pada masa Sultanah Safiatuddin Tajul Alam, Sultanah Nakiatuddin Nur Alam hingga abad 18 pada masa. Kandungan sejarah penciptaan langit dan bumi dan penguasaan, sejarah raja-raja, adil dan menteri yang bijak. Jadi ada 7 bab ya. Bustan As-Salatin. Lanjut, kita diskusi. Ini dia masterpiece from Aceh, jadi naskah-naskah yang paling populer. Di sini kalau karya Nurdin Ar-Ramili, Bustan As-Salatin, Sirat Al-Mustaqim yang ditulis 1636 sampai 1401 Sultan Kirana Muda. Kemudian Abdul Rauf Al-Singkili, terjemahan Al-Mutafiq, Miratutullah. Ini masa kesultanan Ratu Safiatuddin 1693 Masehi. Kemudian ada Hamzah Al-Fansuri, karyanya Syair Anak Perahu, Syair Anak Dagang dan sebagainya. Ini pada akhir abad ke-16. Kemudian ada Samsuddin As-Sumatrani, Jawharul Haqaiq, Syarah Rubai. Ini ditulis pada 1607 sampai 1636. Lanjut. Ini Sirat Mustaqim, Sirat Al-Mustaqim, Syekh Nurdin Ar-Ramili, ya, kitab terpenting di saat ini di Asia Tenggara. Lanjut. Miratutullah, bagaimana perjalanan Aceh sekarang, ada apa di Aceh sekarang, ribuan syariah Islam tentang ekonomi syariah. Menurut ini apa tidak nih sekarang? Ini kan nggak digaji orang Aceh. Menurut ini apa enggak? Kalau menurut ini ada yang tidak. Pinjam kredit nggak boleh, ya harus ada khusus ya ditulis di Miratutullah. Jadi kandungan peran tadi riba, segala tentang jual beli dan muamalah, kemudian iwalah, jaminan, sirkah, wakalah. Jadi sudah ada nih dulu, sudah ada nih. Jadi kita sekarang kita buat sendiri, buat yang lain lagi, ya. Oke, lanjut. Ini kalau nanti ada apa, boleh ke rumah. Ini hiasan-hiasan dari orang-orang Aceh yang suka yang indah-indah seni. Lanjut. Kemudian rekomendasi saya, ya, bukti primer teruji, sudah teruji. Tinggal kita kaji lagi sekarang.
bahwa manuskrip membuktikan Alam Puding memiliki legitimasi hukum yang tertulis, bukan sekedar mitos atau cerita-cerita sana, cerita sini, bukan cerita di warung kopi, tapi dia terbukti dengan penuh dengan kajian masa lalu. Mahasiswa di sini, para peserta jadi perlunya digitalisasi, transliterasi dan kajian mendalam terhadap manuskrip lokal guna mengangkat kembali peran tokoh-tokoh yang terlupakan seperti Palimanya Num ke dalam historiografi nasional. Lanjut, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari mahasiswa dan para bapak dan ibu semua. Kemudian kalau memang ada yang salah itu dari saya dan yang Subhanahu wa ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Cik Didi yang memaparkan ya. Alam Puding dari catatan manuskrip ya. Jadi Alam Puding bukan hanya selembar warna merah, tetapi laluan sejarah seolah kita dibawa ke satu masa yang kata orang dongeng, tapi sebenarnya bukan dongeng. Dia adalah kisah nyata yang telah terlupakan. Maka tadi pemaparan tadi selalu memberikan kita spirit bahwa sejarah menjadi acuan kita untuk menata Aceh masa depan. Baik, berikutnya kita akan ikuti pemateri berikutnya, yaitu pemateri yang ketiga di hari ini, dan mudah-mudahan juga ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana spirit anak muda kita, mahasiswa yang akan meneruskan legasi Aceh ke depan dan bagaimanakah sebenarnya di dalam kerangka ini. Dan untuk berikutnya kita persilakan kepada Adinda Tengku Raja Aulia Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati seluruh pemateri, guru-guru kami, juga ayahanda kami, dan moderator juga, dan seluruh peserta dan tamu undangan yang sudah berhadir. Sebenarnya saya ada buat juga PPT-nya, cuman saya rasa sudah sangat dijelaskan oleh guru-guru kami tadi terkait Alam Puding dan juga bagaimana sejarah Aceh dan kerajaan Aceh dahulu. Jadi saya ada beberapa kutipan dari penjelasan tadi yang kemudian harus kita bicarakan. Karena kenapa? Kami di mahasiswa juga pemuda dan generasi Aceh selanjutnya mungkin kurang paham terkait bagaimana sejarah Aceh, bagaimana kemudian Alam Puding bisa terbentuk, bagaimana masa kejayaan Aceh. Karena kenapa? Hari ini para pemimpin Aceh, kemudian orang-orang tua kami dan para senior yang dahulunya mungkin sudah melakukan banyak pergerakan-pergerakan yang kemudian untuk bisa membangkitkan Aceh lebih baik, tidak pernah lagi membicarakan bagaimana sejarah Aceh dahulu. Tapi sekarang terlalu membicarakan bagaimana kemudian masa Dong, bagaimana kemudian sejarah Gam dahulu. Jadi pemahaman yang terbangun di kaum mahasiswa, pemahaman yang terbangun di para generasi muda Aceh adalah bagaimana sejarah perlawanan terhadap negara Indonesia. Jadi kami tidak lagi membicarakan bagaimana kerajaan Aceh berjaya dulu, bahkan sampai ke seluruh dunia, dikenal bagaimana orang-orang hebatnya, ilmuwan-ilmuwannya, para dokter-dokternya, para generasi muda yang hebat pada zaman itu. Nah, maka alhamdulillah sekali hari ini saya pribadi dihadirkan langsung pada diskusi yang sangat saya nantikan dan juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa. Karena kenapa? Hari ini generasi muda sudah tergerus pikirannya, baik itu dengan media sosial, ya kan? Bagaimana kemudian rekan-rekan mahasiswa tidak lagi berbicara terkait masalah keacehan, sekarang berbicara bagaimana eksistensi di media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika dijelaskan tadi menarik ketika berbicara sejarah Aceh dulu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi hari ini. Manuskrip yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana sejarah yang kemudian pernah dibuat oleh tokoh-tokoh terdahulu,
semangat alam pedeng, semangat panji-panji kita, semangat pendahulu kita, hari ini sama sekali tidak ada saya melihat dari penjelasan tadi. Contohlah hari ini salah satu kalau kita bicara pahlawan itu Cut Nyadin ya. Bagaimana kemudian Cut Nyadin membangun markas di Betung pada saat itu dengan kondisi yang karena sudah melemah, bahkan ditangkap Belanda dan dilakukan ke Sumedang. Yang sudah kami bicarakan viral contoh salah satunya bagaimana Betung itu adalah sejarah Aceh. Bagaimana perlawanan dan perjuangan Cut Nyadin berada di sana, tapi kalau dari Aceh sejengkal tanah pun tidak boleh dijajah. Tapi hari ini kondisi Betung yang mana menjadi saksi sejarah daripada menjadi perlawanan tokoh-tokoh pahlawan kita, ini sudah dieksploitasi oleh para penjajah. Bagaimana masyarakat Betung menangis hari ini, ya kan? Bagaimana kemudian para orang-orang terdahulu yang kita, sejarah-sejarah yang ada di sana akan hilang. Nah, hari ini pemerintah tidak melihat hal itu. Ini yang sangat kita sayangkan ketika hari ini para ayah-ayah kami, guru-guru kami, dan rekan-rekan semua membicarakan sejarah, mengulang bagaimana kejadian masa-masa Aceh dulu, tapi di luar ruangan ini pemerintah tidak memikirkan hal tersebut. Ini yang sangat kami sayangkan daripada pemuda. Kita hari ini membicarakan bagaimana sejarah, tapi pemerintah ingin menghilangkan sejarah itu. Nah, jadi pemikiran yang dibangun ke kami adalah bagaimana GAM bergerak, bagaimana kemudian kembali merebut kemerdekaan. Tapi ketika pemikiran-pemikiran terdahulu tidak dimasukkan ke anak muda, ya kita cuma punya pikiran Indonesia musuh kita, tidak ada musuh lain. Rendah, bagaimana kemudian kita bisa mengelola sumber daya alam, sedangkan SDM kita sendiri itu tidak bisa dibangun pikirannya, tidak bisa dicerdaskan pikirannya. Maka menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah kami sudah dibodohi generasi? Dan seperti itu. Jadi beberapa penjelasan terkait alam pedeng tadi, semangat panjinya, kemudian bagaimana para salah satu tadi sultan yang sangat muda ya, di umur 9 tahun dia ingin dijadikan sebagai sultan, kemudian di umur 17 tahun baru diangkat. Jadi itu jelas bahwasanya semangat muda itu sangat diperlukan. Nah, jadi tantangan menurut kami hari ini bagi para pemuda, ini sudah saya tuliskan di sini. Tantangan generasi muda adalah kurangnya pemahaman sejarah Aceh. Ini yang sangat kami butuhkan sebenarnya, karena mungkin para muda suka dengan diskusi-diskusi bukan, karena kita hari ini juga kurang audiensnya. Jadi ini yang harus kita bangkitkan kembali. Padahal ini sangat penting bagi generasi muda untuk mengetahui bagaimana masa kejayaan Aceh dulu, bagaimana kemudian anak-anak muda Aceh bisa menjadi diplomat ulung pada masa itu, bisa pergi ke seluruh dunia. Kemudian tantangan generasi muda juga adalah kajian semakin berkurang. Nah, sekarang kajian-kajiannya itu kajian, contoh misal hari ini kami di mahasiswa itu terkait kajian masalah PBN, kajian masalah intinya konflik-konflik yang terjadi di Indonesia lah. Walaupun itu salah satu hal yang penting juga, tapi tidak bisa disingkirkan bagaimana kemudian mahasiswa Aceh harus membangun pikiran-pikiran, membangun struktur kerangka pikiran yang sudah pernah terjadi dulu, sehingga gerakan ke depan yang bisa kita lakukan daripada generasi muda itu bisa mengambil nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai perjuangan keberhasilan dahulu. Itu yang kami harapkan dengan orang-orang tua kami. Kemudian tantangannya adalah simbol sejarah sering dipandang secara politik. Nah, sebenarnya hal ini terjadi karena bukan di para ahli sejarahnya, bukan di pandangan mahasiswanya, tapi bagaimana pemerintah menggambarkan sejarah itu bagian daripada politik. Nah, hari ini beberapa nilai-nilai sejarah, beberapa kemudian perjuangan-perjuangan yang terdahulu itu sudah dipolitisasi. Nah, jadi apapun bentuknya, ketika itu diceritakan kepada generasi muda atau kepada masyarakat, itu pasti akan nilai-nilai politik yang ditaruh di situ.
Nah, itu yang sangat kita sayangkan ketika sebuah gerakan yang murni, gerakan rakyat kemudian bisa dijual untuk 5 tahun sekali, itu sangat disayangkan. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang sejarah, ya kita berbicara tentang sejarah murni. Bagaimana gerakan itu dibangun, siapa yang kita perjuangkan, apa yang harus kita dapat, apakah untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan perut sendiri dan kelompok. Tapi dari sejarah yang sudah dijelaskan tadi, dari beberapa manuskrip, kemudian dari Bang Warul juga menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terdahulu, pendahulu kita itu tidak pernah mementingkan pada kelompok sendiri, tapi bagaimana kemudian penyatuan dari beberapa kerajaan ini bisa menjadi satu kerajaan yang besar dan menguntungkan bagi masyarakatnya, dan sama-sama kita jaga. Betaturiro betul soro. Itu yang hari ini harus dipegang oleh para anak muda, karena ketika sebuah sejarah itu bisa dihilangkan, maka yakinlah bahwa satu bangsa itu akan hancur ketika dia tidak lagi mengenal sejarahnya. Nah, kemudian yang perlu dilakukan oleh pemuda saat ini dengan keadaan Aceh yang kemudian sudah masuk terlalu banyak faktor, baik itu faktor politika atau faktor kepentingan dan lain sebagainya, tapi mengatasnamakan kepentingan rakyat, itu yang sangat disayangkan. Jadi tugas kita hari ini adalah peran mahasiswa hari ini sebagai pewaris sejarah, kemudian penghubung antar generasi. Kami antara generasi yang sebelum kami dan generasi yang akan datang. Jadi Gen Z ini di tengah-tengah dewa, antara milenial dan Gen Alpha. Jadi ketika pesan yang disampaikan oleh milenial kepada Gen Z kemudian tidak terserap dengan baik, maka apa yang bisa kami ajarkan kepada Gen Alpha nantinya itu akan salah. Nah, jadi di Gen Z ini adalah masa-masa krusial untuk kemudian bisa meneruskan, melanjutkan, kemudian menceritakan sejarah agar generasi ke depan itu tidak pernah lupa lagi. Nah, kemudian tadi saya menarik yang dijelaskan oleh Bang Tarmizi terkait kita ini ada di fase melawan Belanda, kemudian fase tsunami ya, konflik, kemudian baru tsunami. Jadi saya pernah bilang sama teman-teman pada saat itu, kenapa Aceh hari ini tidak peduli. Aceh dulu dikenal dengan berbagai prestasinya, Aceh dahulu dikenal dengan berbagai keilmuannya, tapi Aceh sekarang dikenal dengan konflik. Aceh sekarang dikenal dengan bencana. Aceh sekarang dikenal dengan temenak di TikTok, ya kan? Aceh sekarang dikenal dengan hal-hal yang berbau dengan seksual. Aceh sekarang dikenal dengan LGBT-nya. Nah, media-media Aceh pun suka berbicara terkait misal ada orang yang pergi ke hotel, kemudian ditangkap WH dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang kemudian yang sangat disayangkan, Aceh dikenal dengan hal-hal yang negatif. Contoh dengan misalnya kawan-kawan mahasiswa yang sering berangkat ke nasional seperti Pres Olia, kemudian Surya dan kawan-kawan lainnya, termasuk saya juga, ketika di nasional kami bukan dikenal dengan prestasi. Ada bawa ganja boy, ada bawa ganja ini ya. Kemudian yang kedua, bagus ya Aceh ya. Nah, kemudian masalah pemerintahannya, jadi lucu ketika kami pergi keluar yang ditanya adalah hal yang negatif. Nah, itu yang sangat disayangkan. Maka itu menjadi tugas bersama bagaimana hal-hal itu bisa dihilangkan. Aceh kembali dikenal dengan identitas para pejuangnya. Aceh harus kemudian dikenal bagaimana kemudian keilmuannya. Nah, ini yang menjadi tugas bersama antara ayah-ayah kami, senior-senior kami dan masa-masa pemuda sekarang. Karena Aceh memang sangat banyak melewati masa kelam. Nah, bagaimana kemudian sejarah pemulia Jami Duranul Lampon itu kan jauh sebelum mungkin pada masa kerajaan saat itu, pada masa jaya-jayanya. Tapi kemudian sekarang kan tergerus dan itu mulai dilestarikan kembali. Nah, kemudian pernah satu waktu kami di Aceh Tamiang pada saat bencana dulu, kami dari Aliansi Mahasiswa Aceh pada saat itu pergi ke Tamiang, kemudian di beberapa kelompok kami tanya sama salah satu bapak-bapak ini. Kami tanya, Pak, apakah Bapak umur berapa? Kemudian dia sampaikan, umur saya udah 65. Umur saya 65, kemudian kami tanya, Bapak sudah melewati apa saja selama 65 tahun? Ketika kami tanya itu, beliau menangis.
saya sudah melewati masa konflik, saya sudah melewati keluarga-keluarga saya yang dibunuh, saya sudah melewati tsunami, dan hari ini saya melewati lagi banjir. Betul urungnya Bang. Jadi jadi apakah selama Bapak hidup, selama Bapak menjadi orang Aceh, pernahkah Bapak diobati? Apakah pikirannya, apakah dirinya, apakah psikologisnya? Beliau menjawab sampai detik ya, tidak pernah. Saya sampai hari ini hidup hanya menghidupi keluarga saya dan anak-anak dan istri saya. Saya tidak pernah dilihat, saya tidak pernah diobati perasaan saya, hati saya, dan saya tidak pernah diberikan apapun daripada pemerintah dengan sejauh ini yang sudah saya lewati. Rumah mereka lumayan, anak-anak desa pun. Nah, kemudian itu menjadi satu pertanyaan besar harusnya bagi kita, kami sendiri di generasi muda. Kemudian apalagi di pemerintah, ada orang Aceh yang hidup selama 65 tahun, tapi dia tidak pernah merasakan apa-apa. Jangankan diberikan bantuan mungkin dan sebagainya, perasaannya itu tidak pernah diobati, tidak pernah ada hadir. Bagaimana kemudian masa konflik pada itu sangat berat. Mungkin kami nggak merasakan, tapi kami dengar cerita-cerita dari orang tua kami, saudara dan sebagainya, itu adalah hal yang paling terberat. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga yang hadir, misalnya kita kata kakak RBN ada sebagainya yang mempunyai tugas untuk mengobati tapi tidak pernah merobati. Nah, jadi bagaimana perasaan pendahulu kita dengan cerita yang sangat wah tadi, dengan kerajaan Aceh, semangat alam kuda, semangat Sultan Iskandar Muda dan lain sebagainya untuk rakyat Aceh harus bahagia dan sejahtera. Tapi hari ini buktinya kita bisa lihat ada salah satu orang Aceh, mungkin itu baru satu, belum yang lain. Dia tidak pernah merasakan apapun. Dia tidak pernah merasakan masa kejayaan daripada kerajaan Aceh yang sudah dibangun. Jadi ini menjadi autokritik bagi kita, kegelisahan kita. Bagaimana tugas kita bersama untuk bisa menghilangkan masa-masa itu, dan kemudian Aceh harus dikenal dengan konfliknya, bencananya, temenaknya dan lain sebagainya. Aceh harus dikenal dengan orang yang cerdas, keilmuan yang hebat, dan berbagai macam prestasi. Mungkin itu sedikit dari saya, para senior. Mungkin bisa berdiskusi lagi, ada teman-teman mahasiswa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Adida kita Tengku Raja Awal Habibi yang juga merupakan Ketua Komisi Pemilihan Kebenaran Diri ya, tahun 3 dan juga pernah menjadi Ketua BEM di UIN ya, dengan motonya terkenal ya, mahasiswa bukan hanya penonton perubahan tetapi pelaku utama yang menjaga kepentingan rakyat, kampus dan masa depan Aceh. Ya, berbicara tentang sebuah etos bangsa ya, sebuah bangsa yang tidak merencanakan dirinya, maka mereka akan direncanakan oleh orang lain. Nah, apakah Aceh akan terus demikian, ataupun kita hanya menunggu, ataupun rela dengan keadaan ini? Kalau kita melihat bagaimana orang tokoh-tokoh kita dulu, sultan kita masih muda, ya. Sultan Iskandar Muda pun menjadi sultan di usia yang muda, bahkan bisa melakukan Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan di sini akan lahir tokoh-tokoh muda Aceh. Kami katakan tadi, Turido, Tusodro ya, dengan sejarah sehingga dapat membina masa depan yang akan datang. Dan berikutnya tentu sebagai pemateri pamungkas kita, tokoh kita juga, yang kalau adik-adik kenal ya, beliau telah melintang di dalam nuansa keacehan ya, menjaga merawat perdamaian ini, yang merupakan guru kita bersama, Profesor Dr. Tengku Yusni Sabi, MA PhD, yang pernah menjadi rektor UIN ya, dan juga kalau kita melihat bagaimana beliau konsisten ya dalam hal menjaga agama, menjaga sejarah budaya dan merawat perdamaian kita sampai hari ini. Dan kepada yang berbahagia, guru kita bersama, Profesor Dr. Tengku Yusni Sabi, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman ala Rasulillah. Yang saya muliakan majelis yang mulia ini, Sahibul Baitnya Tuan Raja Habibi,
para hadirin sekalian, bahwa kita hadir di sini di Sabtu ini nampaknya orang-orang terpilih semuanya, di antara yang terpilih yang banyak sekali di luar di sana. Tapi mari bahwa masalah yang kita bicarakan hari ini masalah yang sangat penting. Kalau dalam kitabnya Tengku Siku Takarang Pak Tarmizi Tazkiyatul Rakibin, penjaga urun tengok. Ini kan ditanya lagi-lagi situ bagus sekali tuanku Habibi. Tengok 50 tahun betul-betul. Tapi sebelumnya kita tidak. Sebelumnya kita aktif. Pak Iskandar Norman Pak hanya di dalam kala. Dah memang dong. Beliau telah mengumpulkan hadiah Majah Aceh. Pada pohon hijau oleh lembagi mata pohonnya. Artinya supaya menghidupkan budaya tengok yang tidak bisa dibangunkan dengan retorika politik, retorika bisnis, ekonomi, jilat tulisan baru. Mari kita lihat teks-teks hikmah, qaulul hikmah, qaulul hukama Aceh. Cuma ketika saya lihat, saya bawa sambil ke fakultas bahasa. Pahamkah Anda makna pepatah Aceh? Banyak yang tidak paham Pak Iskandar Norman. Betul kan? Tapi saya bahkan mengajak, coba Mas, mari kita tafsirkan ini yang sudah dikumpulkan. Saya kira kalau nggak ada Pak Iskandar kumpul nggak ada, nggak ada tahu. Baik. Dari pemateri pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau dalam istilah akademisnya ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. 1 dan 2 itu ambillah ontologi. Itulah dahulu kita inginkan suasana kita. Walaupun sebagian kita sekarang bisa saja menganggapnya apa dongeng. Oke lah, karena tidak ada rasa yang seperti itu diungkapkan oleh pemateri ketiga. Ini penting untuk merumuskan, merancang ke depan. Ini yang penting. Oleh karena itu saya ingin mengatakan apakah ini pertemuan terakhir atau ada lagi lanjutan? Insyaallah. Artinya tahunan, bulanan, atau apa ini? Jadi ini biasa sesudah ini ngomong-ngomong kape, topi, ya dengan Pak Tarmizi. Jadi penting sekali Ananda, jadi pugawanya. Belum tengok tawanci. Alhamdulillah. Ya, tidak. Ini bukan masalah sempat lahir di seberapa berbuat, berpikir, berbuat, menyarankan. Ini paling kurang, ya kan? Masing-masing. Ada yang banyaknya di sini, silahkan ungkapkan. Ada yang banyak di ototnya, silahkan. Ada yang tebal kantongnya, silahkan. Tidak apa-apa. Tapi kita berbuat, jangan tidur, betungut. Ini yang penting sekali. Know yourself, understand who are you, who am I. Thogo, Turigo. Jangan-jangan diri tidak kenal bagus dengan pengetahuan kuno. Turigo. Baik. Ini satu masalah, kita ambil dulu. Ini yang mencatatnya kan. Betul lah, tampaknya menyebut yang mengkapung B, tak lanjut. Yang tak tahu buku. Seperti tadi, sejarah Aceh tidak diajarkan di kita. Saya, kalau
kalau ditanya sejarah Ken Arok, Ken Dedes, Singosari, Empu Gandri, Laule Yung Tipe. Kenapa sejarah Aceh? Disebut sejarah Indonesia-nya itu sejarah dongeng gitu ke gitu. Buat kita sebut dongeng, tapi tentu saja orang yang menulisnya bukan dongeng kan. Walaupun dongeng dimasukkan menjadi sejarah di Aceh kan. Malindiwa kan dongeng, tapi buat sebagian orang pada Malindiwa sih kayak ini kayak itu. Ya pokok lam tamu terkerja, pokok tu pani dia terkerja terkerja kan macam lah, tapi dianggap. Oleh karena itu, kenapa sejarah Aceh tidak menjadi kurikulum sejarah? Ini penting. Di situlah bangainya kita. Mana ahli sejarah kita yang mengisi kurikulum, yang menulis buku? Jadi sekali, jangan. Saya kira pidato Bung Karno terakhir sebelum dia dimakzulkan total disingkat dengan jas merah. Apa arti jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarahnya. Jangan sekali-kali lupa. Ini pelajaran besar. Experience is the best teacher. Sejarah kan pengalaman. Ambil itu, revisi, habis. Baru nyambung dari alfa ke alka, gamma, A sampai Z. Kalau nggak bisa, kita ini tidak ada. There is nothing new under the sun. Yang baru nggak ada lagi, cuma tidak tua. Yang ada tua, kan tahu baru bantahan mentalnya tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Tinggal kita ini mengulang yang bodoh, mengulang yang salah atau mengulang yang benar. Itu saja dua pilihan. Enggak yang baru. Baru tidak ada. Kalau istilah poh-poh, kalau dalam legenda Habil-Habil dengan poh-poh sih nyanyi dah ulang. Pokoknya yang damai-damai dah ulang, yang lain yang betul. Jadi ini masalah. Oleh karena itu, satu bab sejarah dan dalam sejarah kita telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kenapa berprestasi? Ini kepada Aceh, buku Pak Iskandar. Getakut keangkatan, gemalaya kepakaian. Getakut keangkatan, gemalaya kepakaian. Pada dasarnya manusia ini dilahirkan sama saja. Anak beda agam ini yang habis. Tapi dalam agam itu ada yang lebih ke otak, lebih ke ulai, B ke itu macam-macam saja. Ada yang kuat fisik, ada yang kuat pemikiran, ada yang kuat seni, ada yang kuat duit. Ketika dia takut angkatan batinan, ada posisi. Di situ muncul kemudian kenapa ada yang disebut wadahnya konsultan, kerja, penpamuler dan sebagainya. Karena dia itu pikirannya lebih, ya, kebijaksanaannya lebih, kerja keras maka hasilnya lebih bisa memberi pengaruh, memberi kesan kebaikan kepada orang lain. Jadilah beliau itu alhamdulillah. Tapi kemudian kenapa hilang? Ini jangan lupa bahwa yang namanya kelas dalam itu tidak akan selesai sampai akhir dunia. Jangan lupa, kalau orang India melembagakan, dibuat kasta terus, habis, tidak ada duduk. Boleh tulis undang-undang, tetapi dalam praktek manusia itu tidak hilang. Sejak Amerika aja, 4 kasta tertinggi, yang putih, yang mata biru, yang opera, kasta tertinggi. Yang di bawahnya keturunan Asia. Di bawahnya, yang di ujungnya, yang hitam, orang hitam, keturunan Afrika. Anda bisa penjelasan banyak. Ya rendah sekali. Apa sebab? Oleh mari kita yang pertama dulu. Saya kira gerakan ini karena digerakkan oleh keturunan Raja Tuanku Raja Aceh. Ketika disebut persatuan, mari jamaah karena rajanya bersatu, perbaikilah di dalam sehingga nanti menjadi kita jika sebuah angkatannya jangan lebih pedih bina seolah penang udah kira alam pedih yang artinya ingat istilah fathu, karena kita itu sering mengatakan fathu itu perang, fathu Makkah, penaklukan Makkah, ya, fathu Makkah, fatih. Sebenarnya kalau fatih di Konstantinopel, di Istanbul itu betul dengan perang, ya.
Konstantin. Tetapi ketika Nabi Muhammad dari Madinah masuk, tidak ada penaklukan. Tapi Fatah itu membuka hati orang Makkah sehingga tidak ada satu titik darah ini dipakai hati orang Makkah dibuka oleh Nabi. Itu diplomasi. Inilah dia. Di sinilah kita masuk alam pedangnya, kemudian alam diplomasi. Kita ingat, udah mendung di Aceh. Kenduri. Kalau bicara pada buah presiden dalam hidupnya. Raja Khalid Raja Swedia. Belum pada tu Khalid itu wali kota. Antum wali kota Jerman. Ingat nyawa kampung. Tapi ingat, saya ini orang Aceh. Halo anggap kek bro. Tidak merasa kek. Tidak minder. Itu penting. Makanya ingat, betul tegak. Sabar nih, Pak. Jadi sabar. Bagaimana narasi-narasi negatif yang muncul di ayat itu sehingga bisa teredam. Kenapa itu orang paham itu? Karena memang itu yang nampak. Kadang-kadang waksaku, pejabat di hotel, kanan hotel, kayo je, reklam mau kena cinu, ini kena cinunya aja cinu tapi baik depu le kok, ni depu ini dah bagi, ini itu, ya bangun rumah, yang ingat, pakai duit. Ada kata namun nabium tabuh budak betul baik nah yang itu yang jeruk lemah yang jabok sekarang ni dia jadi saja kita mengobati yang cirebek dia belum ambak kau lah ikut tertung kau pakai ingat anda laki-laki anda perhati jangan lagi tapi ingat itu tidak hanya cukup sendiri ketika ada mitra kita sahabat kita tetangga kita lihat negatif hati-hati apa peran kita kamu perang enggaknya tapi pelan-pelan, cara. Ingat, termasuk ketika istilah persatuan. Alam itu apa? Sebelumnya apa? Bukan ini. Sebagai pemersatu. Ini juga harus disadari. Ingat, jangan yang orang mudanya, Pak. Yang sesudah tsunami, sesudah damai. Artinya kepemimpinan Aceh dipegang oleh siapa? Ex-GAM kan? Ex-GAM. Gam menjeli kan? Yang aslinya para mantan-mantan gerakan Aceh Merdeka. Jino Aceh Merdeka. Jadi kalau itu lewat urusan urunnya Merdeka. Tetapi ingat, apa plusnya itu? Dari yang Merdeka kok sabu Merdeka. Kok syariat aja? Kok macam pejabat macam hidrop berselingkuh dan sebagainya. Bahkan urutnya tahu para tokoh-tokoh yang anak bersatu, yang kecil lagi. Jadi itu menjadi narasi-narasi itulah yang sampai ke depan, sampai ke pusat, sampai ingat setiap keburukan kita biasa lebih mudah nampak pada orang lain daripada kebaikan. Jangan lupa bacut macam kekhilafan gitu yang bagai nyunanung ke sesuatu yang bro yang dia profesor Yusuf yang dia pegang bagi kita nyawa itu pegang bahnya anak-anak sopan tidak juga yang golnya diton dari mana jadi oleh karena itu perilaku terutama sekali pada pemimpin dan oleh karenanya Mbak Telum jadi kan pertama ini mari nyok kontemporer berarti bahwa para keturunan Raja Aceh dan Bihana Ramili yang mendaudetnya seharusnya muncul di dalam arena kemasyarakatan Aceh. Tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Mampakkan terabaikan, berarti ada kelemahan. Kelemahan. Ya benar. Telepon kangkatan, malaikat berkaya. Artinya tetap ilmu pengetahuan, wibawa, ilmu kekayaan raya dan hukum ada mikir George Soros sama barang Papua je dan tapi tetap yang harus dijaga sehingga nanti yayasan beasiswa ingat yang akan diterima lewatnya jadi kalau untuk retorika itu yang tidak tahunya penyadaran sejarah bahwa pernah hebat dulu tetapi menyana jino prestasi kalau tidak ada sama saja lagi yang petunjuk jerat namanya pula
Ni orang jerat dalam ni yahlung je, mau yang jerat dalam ni abu nek lon. Kayaknya dia kayak gitu kan. Udah jerat dalam nek. Jadi hati-hati. Jadi harus ada sesuatu yang plus, yang prestasi. Ya. Yang prestasi itu akan memberi dampak kepada lingkungan kita, dan dengan itulah baru pelan-pelan ingat. Baru sejarah Aceh ini akan terceritakan dengan benar, tidak lagi dimanipulasi untuk kepentingan politik. Nih, wakil siawang terang, nah, berita menempuh dia itu, bendera itu dia. Pokoknya anak-anak itu perang tadi, orang banyak perang. Bukan itu masalahnya. Ingat, yang pertama ingat, dalam dunia ini selalu saja yang kuat menguasai yang lemah, yang jalan pemui yang bangai, yang kaya, hidup yang gatif, itu sudah di mana-mana. Maka usahakanlah kita dari plus jangan, dan ini kencang, tidak bisa sporadis, hanya 3 kali paling dah. Mesti nak planning, yang pernah organizing, kan benar pun. Organizing, terus nak planning pun. Jadi rencana apa? Makanya yuk jamaah yang akan bekerja punya apa untuk apa maknanya, apa tujuannya, nah visinya apa. Nah, nanti baru ada action. Jadi tidak main-main. Andai kata kamu pangkai, menunjukkan turun kalian akan bermakna, akan faedah, kalian prospek, dia percaya para oknum-oknumnya, orang akan membantu mendukung. Sekalanya dunia. Dan kan contoh-contoh lain, tempat berani makanya itu ada dia tiba. Tahu faat dua kalau ni dua pejabatan, dua bak meja, dua lingkar, sama meja raya muput bola. Jabat dia ada. Ya, juga di kampus dia ada makan duanya dia bah. Anak masalah terkait dua di situ. Dan orang pun yang tim sedikit, tapi rumuskan betul. Organize, mantap insyaallah. Dan kita ulun yang berwawasan, bervisi dan punya semangat berbagi ke depan. Batilum yang pergi, yang dilakukan yang lain baru jadi beratnya. Forum yang selanjutnya. Dan belum bersedia. Sampai ingat Ananda. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita bersama ya. Perdamaian pendidikan dan kepimpinan yang berintegritas merupakan fondasi utama bagi generasi yang hadapan. Jadi alhamdulillah beliau juga telah bersedia bersama menyusun, merencanakan. Katakan tadi bahwa bangsa kita merencanakan, maka saatnya hari ini kita merencanakan Aceh yang bermartabat. Tadi berbahagia sedikit sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kalau kita ingin cerita sejarah Aceh memang mungkin banyak yang telah terkubur, ya. Tetapi bukti-bukti sejarah hubungan kita dengan Turki luar biasa. Maka sejarah Aceh Darussalam juga sangat berkaitan dengan Turki Utsmaniyah. Kalau kita berbicara bahwa penaklukan Konstantinopel atau Konstantinia itu disabdakan Rasulullah SAW bahwa Konstantinopel ataupun Konstantinia akan ditaklukkan oleh sebaik-baik raja, sebaik-baik pemimpin, sebaik rakyat dan sebaik tentara. Dan itu berkali-kali dilakukan di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi bukti itu dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan bagaimana persiapan perencanaannya? Ya, bukan ketika Muhammad Al-Fatih, tetapi ketika waktu kakeknya telah direncanakan. Dipilih 5.000 orang pemuda yang soleh. Dipilih 5.000 orang pemudi yang soleha. Dididik, ditarbiyah dengan ilmu agama, dengan berbagai ilmu fardu ain, fardu kifayah, kemudian mereka dikawinkan. Setelah itu mereka letakkan satu kota, dididik, ditarbiyah lagi, maka lahirlah anak-anak mereka, dan itu yang menjadi tentara-tentara Muhammad Al-Fatih yang membuktikan dari Rasulullah bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin atau raja, sebaik-baik rakyat, dan sebaik-baik tentara. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh sultan-sultan, ulama-ulama Aceh masa lalu. Maka dari itu, ingin mengembalikan Aceh masa hadapan, maka perlu kita rencanakan dari sekarang mendidik generasi yang soleh dan soleh. Baik, kita akan masuk kepada sesi berikutnya. Sebelumnya kita berikan aplaus kepada 4 kita tadi hari ini. Nah, untuk penanya yang bertanya, 3 yang pertama akan diberikan hadiah spesial dari panitia kita hari ini ya. Baik, kita akan milih dulu 3 penanya pertama untuk langsung ditanyakan. Sebutkan nama, pertanyaan ya, langsung saja, tegas ya, lugas, dan tidak bertele-tele dengan waktu kita yang sangat singkat.
Dan untuk 3 penanya pertama, silakan tunjuk tangan kita akan klik. 1, 2. Sudah 2 orang, di sana mungkin 3. Ya, baik ya. Ya, baik. Saya akan bergerak saja. Silakan sebutkan nama, dari mana asalnya, kemudian kepada siapa ditanyakan, dan pertanyaan langsung saja pada poinnya. Hanya mimpi kran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zubir. Saya bergerak sebagai aktivis, lingkungan juga ada, tapi saya lebih banyak dalam hal advokasi publik ya. Kami di pengacara dia, pengacara publik. Jadi saya sangat menarik ada forum FPD ini sangat luar biasa. Yang menurut saya memang hal-hal forum-forum ini yang perlu diperbanyak. Nilai-nilainya itu sangat tinggi dan nilainya itu nilai emas semua, sangat-sangat besar. Kenapa? Kita akan kehilangan jati diri. Hari ini Aceh entah di mana ya, pergeserannya itu entah di mana. Tapi kalau menurut yang saya baca dari referensi dari kerajaan, kan masa kerajaan dulu, ini kan sangat luar biasa masa kerajaan. Namun pergeseran sejarah itu, saya pikir saat Aceh sudah bergabung dengan Republik Indonesia, timbul perlawanan setelah itu, ya, sehingga kita memang sudah tidak ada lagi banggakan. Nasional sebagai banyak program kita di Aceh yang kualitasnya secara nasional dipakai di mana-mana. Contoh seperti saya lihat paparan-paparan tadi bahwa ini sebagai suatu kerajaan atau bangsa atau negara ini sudah sangat komplit, semua sudah ada, ya. Dari tatanan hukum, saya kaji dengan tatanan hukum modern. Kebetulan saya juga orang hukum. Itu sudah final semua. Apa yang hari ini berlaku, yang berlaku dulu itu sudah sangat bagus. Contoh misal, saat kerajaan Sultan Iskandar Muda itu sudah mengadopsi 3 unsur hukum yang diberlakukan. Hukum positif, kalau sekarang kita KUHP, kita pakai hukum syariah, kanun sekarang, dan pakai hukum adat. Dan hari ini juga itu yang dikerjakan, itu. Jadi seperti juga 21 wasiat, itu betul semua. Tapi hari ini implementasi ya, sehingga bagaimana saya ingin menanyakan, siapa saja boleh, yang ingin menanyakan bagaimana caranya sedikit demi sedikit ini kita bisa kembalikan, ya. Apalagi pentingan ini seperti sudah ada 2 dimensi yang berlainan di Aceh, ya. Contoh seperti alam pendeng yang kita banggakan ini punya historis sejarah yang sangat panjang. Lalu kita hari ini berusaha mengibarkan bintang bulan tanpa pedang, ya, yang dideklarasi oleh Hasan Tiro. Itu tidak salah. Tapi ketika kita sudah MOU dengan pemerintah Republik Indonesia, Aceh itu punya jiwa-jiwa yang seperti dulu kita sampaikan, orang-orang yang diploma itu sudah nggak ada lagi. Hari ini kenapa Indonesia masih melarang bendera bintang bulan? Misal sudah ada dalam MOU, dibilang sama pemerintah Indonesia ubah sedikit. Tapi kita masih ngotot harus bendera bintang bulan yang itu. Kenapa nggak kita tawarkan yang ini aja dulu? Toh kita kan belum merdeka dari Republik Indonesia. Kalau sudah merdeka boleh naikkan bendera yang GAM itu, ya kan? Karena misal ada garis perjuangan di sana. Tapi hari ini kita nggak ada bendera apa-apa, mesti bendera merah putih. Padahal MOU juga ada 2 bendera kita. Iya, yang udah.
Sudah ada tiang. Tiang kalau ada demo itu tiang itu yang dijaga, tiang kosong yang dijaga. Ya kan mahasiswa? Kenapa? Takut dinaikkan bendera bulan. Itu dijaga sama Brimob. Ya kan? Nah, di situ juga pergeseran itu, bagaimana menyatukan kembali peran Wali Nanggro. Sekarang memang dulunya ada kepentingan politik, arahnya politik semua. Itu juga kenapa ada pergeseran seperti ini, ya? Saya pikir pertanyaan saya adalah bagaimana garis ini bisa kita tarik supaya sekarang ini ke depan bagaimana jangan hanya menjadi sejarah yang kami nikmati sekarang, tapi sejarahnya aja. Tapi kehidupan kita sudah jauh daripada itu. Tentu lagi saya ke adik mahasiswa yang mengenai masalah itu seperti misal ada tambang emas mau masuk perusahaan. Kadang-kadang adik-adik juga saya mau ingatkan, kadang-kadang jangan hanya mendengar isu saja, tapi tidak cross check ke lapangan. Kenapa? Kenapa? Ya, IMM dulu juga, sekarang ya. Saya pernah bertugas di Nagan Raya, pernah jadi ketua yayasan di sana. Kita hari ada investasi masuk, ini saya kepentingan semua ya, saya jelaskan. Seolah-olah ini menyengsarakan masyarakat, seolah-olah masyarakat nggak dapat apa-apa. Tapi tahu tidak, hari ini yang terjadi di Nagan Raya, di Aceh Barat. Di Nagan Raya itu lebih daripada 200 ekskavator setiap hari bekerja, ilegal. Dibiayai dikawal oleh oknum. Kalau dulu waktu saya bertugas itu oknum Kasat Reskrim. Ya, saya buka aja karena saya punya data. Tapi hari ini kan kejadian sekarang, banjir besar kan, longsor, itu akibatnya. Tapi kita tidak pernah bersuara. Mana mahasiswa? 200 ekskavator lebih menghancurkan hutan, menghancurkan sungai setiap hari. Kita tidak bersuara itu. Tapi ketika ada yang mau masuk, saya bukan nggak ada kepentingan dengan itu ya, tapi kita coba lihat yang mana yang lebih rasionalitas, yang mana. Namun kalau memang mau buat tambang izin itu, urus, bantu, kasih solusi, buat tambang rakyat, ada di dalam undang-undang. Di Babahrot Abdi ya, itu ada saya lihat tambang rakyatnya, dia masih manual, pakai tangan, dia pakai tangan tapi digiling. Saya lihat efek kehancuran alamnya kecil, tapi masyarakat dapat rezeki juga saya lihat. Satu mereka beli mobil baru daripada pakai ekskavator. Hari ini bencana besar, tapi kita nggak lihat itu 200 lebih itu ada di dalamnya itu. Kalau dilihat dan pakai drone itu udah habis tuh, banyak sekali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zubair telah menyampaikan 2 pertanyaan ya. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi terlambat ya. Yang saya hormati Bapak Profesor Wisnu Sabi, para narasumber. Mungkin paparan saya yang saya tidak melakukan pertanyaan, tapi hanya memberikan masukan atau pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita ambil atau mungkin menjadi acuan kita ke depan. Tapi saya melihat beberapa kondisi dari masa pemerintahan masa lalu dan pemerintahan masa sekarang. Dan saya juga melihat bahwa Aceh ini daripada politik, kemudian agama, dan histori, sejarah. Bahkan saya melihat waktu saya ke Malaysia itu, di beberapa masjid itu ketika ada pengajian atau tausiah, mereka sering membicarakan tentang Aceh. Bahkan di waktu dulu Aceh menjadi pernah menjajah Malaka, orang Malaka itu kan sempat marah ke Aceh.
Tapi mereka juga menceritakan sejarah-sejarah itu di tempat-tempat pengajian. Kenapa kita di Aceh tidak melakukan hal-hal seperti itu di beberapa misalnya dalam diskusi atau di pengajian-pengajian? Itu ada saya dapatkan juga di Brunei. Brunei waktu kami sholat di Masjid Agung, mereka juga menceritakan sejarah perjuangan Aceh, masa kerajaan Aceh. Disebutkan masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian di Masjid apa satu lagi ya, di Patani. Di situ juga menceritakan tentang sejarah Aceh yang dulunya di daerah Patani itu ada Tuk Pasai. Tuk Pasai itu beliau adalah orang Aceh Utara ya, orang Pasai, membawa syiar melalui apa ya dulu perdagangan, bermuka ubat tapi mengislamkan orang-orang Patani. Di situ juga ada apa ya, keluarga beliau di sana masih, dan ada pesantren juga, kita sudah berkunjung ke sana. Ada pendidikan sejarah Aceh juga. Sementara di kita sendiri ini, kalau nggak salah saya waktu masa Irwandi menjabat sebagai gubernur, kita pernah ada tambahan jam sejarah Aceh, nah, kalau nggak salah di SD, SMP ya. Kemudian kan setelah pergantian gubernur kan sudah tidak ada lagi. Nah ini menjadi apa? Menjadi kemunduran juga. Yang lagi di Gunung Begah, Gunung Aceh yang karena kan kita melihat jati diri kita itu kan bahasa adanya. Sementara orang Kalimantan kan Malay di Begah, kemarin bahasa Acehnya Malay. Ulang waktu tajak Jakarta nanti kalau orang Aceh saya sampai kerana ada Begah bahasa Acehnya minder awaknya. Jadi dia Begah bahasa Aceh, menggampung tak juga. Tapi menyelun sendiri, belum tetap bahasa Aceh. Kau nak lihat? Bangga dengan bahasa Aceh. Urunannya begini, hanali Malay, menyita mari pengai mari kata Aceh, menang ke kira-kira. Yang tahu. Kemudian melihat sejarah juga, kita melihat bahwa Acehnya letak kurang inang yang punya spirit perjuangan. Kalian dari dan Aceh kan pernah dipimpin oleh Sultan Bedro orang Inang yang memimpin Aceh. Tapi hilang. Kenapa hilang? Karena menurut lo tanya tidak menulis. Termasuk waktu masa konflik, masa DITI. Tanya hanya mencatat, hanya menulis, belum mesti pelaku-pelakunya. Lagi contoh resikin waktu masa konflik. Ini kan kira orang Inang yang memang masanya memang luar biasa, semangat untuk perjuangan Aceh, tapi hilang. Kenapa hilang? Karena tidak tertulis. Menasib mungkin urut-urut lain. Kemudian ada terputusnya sejarah Aceh. Yang lagi lungkalan masalah pendopo. Pendoponya dia menyatakan bahwa nya adalah istana. Berarti Darut Dunia. Dan lungkalan. Karena dia tinggal di Periki, Dr. Dinanji. Jadi di krungnya, mantena bate-bate yang atau bekas bukan istananya. Tapi hanya suka masalah sejarahnya. Dan kemudian sabok itu, lungkalan. Kamu dari Ngan Sadia, pegat situs apa tuh www.jumpanews.com. Jadi termasuk ikaya-ikaya na intelijen kalian urun-urun Jumpa News na si Pantikulu sejarah si Pantikulu, kemudian Hamzah Mansuri si Pantiglima na padubo kegiatan yang kamu pegang katanya dan tak saya marahkan. Jadi lebih pegang bahwa urunyo kuburan hana yang gak tahu belum prihatin. Jadi yang waktu kamu jak kunjung kuburan si Pantikulunya memang memprihatinkan. Ini kalau cip di sekitar kuburannya cip ilmu doang. Palingnya hana so pugat kuburan kaya. Sebenarnya kuburan ulama besar. Intinya yang
yang membuat hikayat Misabi. Dengan Keko. Ya betul. Dengan Keko. Oh, God tak keko. Pakannya God, pakan lah tak dari mana God. Ada Hamzah Fansuri kan, Hamzah Fansuri gede waktu gede. Walaupun ronya dengan peng sedekah kok aku pegang, tapi asalnya kan, anak mesti pemerintahan peduli ke halan. Mungkin yang menonton dari luar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nalun Rahmatan. Kebetulan di Lina, di Gainong Aceh, kerja sedia. Jadi kamu na Yayasan Wakifah Sid, Yayasan Wakifahnya nakuh Yayasan Wakaf Quran. Sedekah kitab, kemudian bagi-bagi sembako ke guru-guru. Jadi itu hal kegiatan yang dilakukan. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahmatan ya, Ibu Rahmatan yang telah menyampaikan pertanyaannya dan tanggapannya. Dan terakhir, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Uswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Alhamdulillah sekarang dipercayai sebagai Presiden Mahasiswa. Tentunya saya ingin bertanya, yang pertama sekali berbicara tentang latihan dari undangan. Saya cukup menarik untuk menghadiri kegiatan ini karena dari kecil, dari kelas 1 SD itu saya dah pakai DND, saya buat sampul tu pakai bendera Lampeda. Kemudian saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Warul tadi, bahwasanya memang kita pakai kadang-kadang kan, seperti saya menggunakan bendera tidak cukup tentang sejarah kurangnya bahan yang bisa saya baca. Pertama kali sejarah Aceh akan jatuh cinta dengan Aceh. Dan ketika dia mengetahui itu, ketika dia membandingkan dengan kondisi yang sekarang, tentu terdapat kontras. Kenapa Aceh sekarang begini, sedangkan di masa lalu itu, gitu kan? Kemudian pertanyaan saya yang pertama sekali saya cukup menarik ingin mempelajari terkait hal ini. Dan kemana saya bisa mempelajarinya? Apakah ada bahan yang bisa saya baca atau siapakah yang bisa dapat saya jumpai? Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan indikator. Saya ingin bertanya indikator. Jika hari ini kita memiliki kemampuan yang lebih untuk menjaga Aceh yang tinggal kuno, kira-kira jaga yang arah liho. Bagaimana kita mengindikasikan Aceh itu sudah bangun? Ditandai dengan apa? Itu kita perlu ketahui untuk menentukan arah. Apa yang bisa kita lakukan dari sekarang? Ke arah mana yang harus kita tuju? Di mana kita harus berlabuh? Karena nanti tentu ada perdebatan. Ada satu kelompok ingin Aceh seperti ini ke depan. Ada satu kelompok ingin Aceh seperti ini. Idealnya Aceh harus berarah kemana? Dan seperti apa seharusnya Aceh kita harapkan layaknya. Kemudian tentunya untuk kita yang ada di forum ini, saya yakin kita tentunya selepas hari ini ada hal-hal secara pribadi kita lakukan juga untuk meningkatkan, membangunkan kembali kajian. Walaupun yang kita lakukan mungkin tidak dapat begitu besar, dari hal-hal kecil dimulai. Seperti saya juga mencoba untuk memulainya dari organisasi semua. Saya mulai dengan pakai desain warna merah, pakai lagu-lagu Aceh kalau postingan, buat logo kabinet yang ada unsur keacehannya, ngomong bahasa Aceh, buat moto, buat lagi ke lagi misalnya seperti itu. Saya mencoba menghidupkan hal-hal seperti itu. Dan inilah kekurangan sejarah. Saya rasa Aceh itu bakalan hidup kembali ketika kita mengimplementasikannya. Hal itu sudah hilang, tapi apakah kita hari ini sudah menghidupkannya melalui baik itu ornamen-ornamennya, dari segi arsitekturnya, ada unsur keacehannya,
lagu-lagunya yang kita gunakan, dan di forum-forum kita tetap tidak lupa untuk pakai bahasa Aceh dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan saya yang ketiga, apakah mungkin ada perwakilan pemerintah di sini ya? Saya sebenarnya ingin tanya peran pemerintah dalam ya itu nggak ada. Tanya ke pemerintah cuman saya ingin tanya apakah kawan-kawan di provinsi ataupun pemateri tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah atau memang nggak ada sama sekali. Mungkin karena kami kurang koneksi ke sana. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya kembalikan kepada topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada tiga penanya ya. Karena waktu kita tidak begitu panjang lagi, jadi untuk berikut ini pertanyaan tiga penanya tadi juga diajukan kepada para pemateri kita. Jadi masing-masing materi boleh merespon dari pertanyaan, apakah itu yang umum maupun yang khusus. Itu pertama, langsung pemateri yang awal tadi, Tuanku Warul, silakan. Baik, jadi saya akan coba menanggapi tadi pertanyaan ketiganya. Soal menarik ini ya. Tadi sahabat saya, saudara Jupir, menanyakan dinamika hari ini ya, apa yang harus kita lakukan. Mungkin hampir mirip dengan pertanyaan daripada Adinda Aulia tadi. Jadi mengaktualisasikan hari ini bagaimana, apa langkah-langkahnya. Gitu. Jadi sebenarnya seperti dari Prof. Yusni sampaikan bahwa apa yang kita lakukan hal-hal kecil seperti ini atau kita bisa mengupayakan melalui pemerintah, kita ketuk pintu pemerintah. Ayo pemerintah, harus tahu dalam kurikulum Aceh. Ya, Aceh ini kan ada leg spesialis Pak Jubir kan. Nah, leg spesialis kita bisa mengusulkan bahwa kurikulum dalam pendidikan kita, sejarah kita, itu muatannya harus 100% sejarah Aceh. Jadi Turidro Tusodro, belum Ronyoy. Nah, ya, kesempatannya besar ya, Kak Rahmatan ya. Nah, beliau juga ada aktivis lah ya. Jadi kesempatan kita untuk mengusulkan itu sangat besar karena yang Nanggro Tanyornya bukan Uring Jawa dan Urro. Jadi kesempatannya rayu, kesempatannya buka lebar. Jadi tinggal ada pegang sebetulnya. Adik-adik mahasiswa ketok juga pintu kantor gubernur lagi gerpoh baru pegangnya. Nah, pegang loh. Kamu rindu, kamu haus dengan Turidro Tusodro nyo. Sampaikan. Kalau perlu usulkan bahwa 23 Julai 1507 itu kita minta diperingati hari lahirnya Alam Pedeng. Nah, kita peringati bersama bahwa kita mengingat memori kolektif kita, mengenang bahwa Aceh pernah ditancapkan bendera Alam Pedeng dan berjaya ke seantero dunia. Nah, menjadi salah satu 5 imperium besar dunia. Itu akan menjadi penguat di dalam alam bawah sadar generasi Aceh antara milenial ke Gen A tadi bilang tadi. Nah, jadi ini bisa menjadi usulan gitu bagi kita. Ya, adik-adik mahasiswa lah nih. Ya, coba. Mungkin ada forum-forum lain bisa ikut dan seperti tadi kerinduan dari Ustadz Prof. Yusni tadi bilang, sampaikan bahwa keberlanjutan daripada kegiatan ini ada tidak sebulan sekali atau 2. Ayo kita mahasiswa, adik-adik semua akademisi, kita coba planning, POLC, Planning, Organizing, Leader, and Controlling. Coba kita upayakan. Jadi di forum-forum kampus akademis, coba kita banyak kegiatan itu. Desain ruangannya cantik-cantik di kampus, aulanya bagus-bagus. Nah, ini contoh ini Pak Pit mengizinkan pakai ini. Ini salah satu bentuk kontribusi pemerintah, tapi kebetulan ini pemerintah pusat kalau gedung ini. Nah, bagaimana pemerintah provinsi juga
gedungnya bagus-bagus, di kampus bagus-bagus. Yuk kita coba penguat dengan kegiatan seperti ini. Nah, itu salah satunya. Artinya hari ini yang duduk di pemerintah juga ex akademis. Artinya kan dulu juga mahasiswa, pasti mereka punya pandangan-pandangan, mereka juga punya pemikiran. Jadi mari sama-sama kita menginfluenskan, kita saling mempengaruhi. Saya yakin mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kita sudah punya satu fondasi yang lebih baik. Nah, adik-adik mahasiswa hari ini pastinya 5 atau 10 tahun ke depan sudah punya satu kekuatan baru, ya, langkah baru untuk menjadi leader-leader Aceh ke depan, insya Allah. Mungkin itu respon dari saya. Ada tambahan? Baik, terima kasih seluruh penanya ya. Yang pertama dari Bang Jubir bicara Ipan Tapuo masa lalu ke depan. Mungkin bagaimana mengembalikan kejayaan intelektualnya, pemikirannya, ya, yang telah dibuat misalnya seperti kanun-kanun Al-Aisi dulu. Kalau sekarang dimodifikasi atau digabung dua keilmuan masa lalu dengan masa kini, misalnya seperti undang-undang pemerintah Aceh. Ya. Tapi kanun-kanun kanun-kanun kita itu dipakai oleh luar sekarang, terutama Pahang, Brunei Darussalam, mereka memakai kanun-kanun dari produk Aceh itu sendiri. Tapi kita juga memakai kemarin waktu pertama ya. Tapi yang ketiga sih sampai tapi propaganda. Jadi untuk pugonya di bandara, nah, itu kembali kepada draw. Jadi pemerintah sekarang Aceh adalah draw. Jadi kembali, kalau beliau mengerti sejarah, mengerti masa lalu, beliau pasti ada kesadaran kolektif sejarah yang harus diaplikasikan sekarang ini. Itu mungkin kebanyakan seperti ini, forum-forum seperti ini, forum-forum untuk field trip lah di kota-kota Banda Aceh, situs sejarah memperkenalkan itu cara satu-satunya. Mungkin kalau di bangku kuliah nggak ada pengalaman seperti, nggak ada perjalanan seperti itu. Jadi field trip lah. Jadi karena sebaran cagar budaya luar biasa di Aceh ini, ya paling-paling seperti itu dibuat kegiatan di lapangan, memahami itu apa itu batu nisan itu, kenapa bertingkat-tingkat ya. Nah, di situ dulu kan nggak ada media, nggak ada yang tulis media tuh. Kalau sekarang nggak media, nama sebulan ini karirnya ini, dulu nggak ada, cuman dibuat sebagai kode-kode itu di batu nisan. Makin tinggi puncaknya makin tinggi keilmuan. Jadi kalau epitagrafi itu, nah itu mereka dia bertulisan dari itu aja, dia sudah tahu siapa yang ikut itu, berapa muridnya, bagaimana ilmuannya, tahu. Nah seperti itu. Lain ya mungkin seperti adik dari mahasiswa ya, lebih banyak membuat konten. Kenapa konten sekarang yang di luar sangat respon terhadap kita sendiri, konten-konten yang negatif yang terjadi di Aceh yang seharusnya itu dihindarkan. Jadi image itu tidak bagus, tidak menciri khas Aceh itu sebagai daerah-daerah istimewa. Itu jauh panggang dari api itu, malu kita nih. Seperti tadi dikatakan bersama narasumber kita ini tadi, kalau kita keluar sekarang ditanya berapa ribu udah warung kopi atau bertambah. Jadi nggak ada nilai-nilai intelektual perjuangan Islam Aceh masa lalu, tidak ke situ lagi karena kita tidak pernah mulai seperti itu. Misalnya seperti tadi, bagaimana kita mulai dari mana, bagaimana respon pemerintah. Nah, pemerintah sangat merespon sekarang. Kalau Jakarta, Republik Indonesia sangat merespon ini, atas nama kementerian semua sangat merespon. Kemudian manuskrip saya yang dulu ratusan itu, kita nggak sanggup untuk dokter itu, nggak sanggup kita restorasi, itu mahal. Jadi Jakarta respon, kita paling banyak uang ini otonomi, jadi kita tidak tahu mana. Nah, kalau
kalau ini tidak dimulai dari pemerintah kita sendiri, nggak mungkin orang ini jadi punya kepentingan, ya. Kemudian apa lagi tadi seperti ini. Karena insya Allah kalau bisa dia jamaah kalau ada kesempatan kontak saya kalau saya sendiri bagaimana saya berkontribusi terhadap Aceh ini mencintai, saya sudah mengumpulkan ini dari sangat lama, sudah mengumpul, artinya tupung sudah ada sama saya sekarang, tupungnya tinggal para pakar di bidang filologi, bidang arkeologi, ya. Tinggal mau tupung ini membuat bentuk kuih bagaimana untuk diperkenalkan sama masyarakat Aceh dan sama. Tapi kalau sudah saya kumpulkan, tidak diambil apa? Mau digaji apa sekarang? Kita perbuatan, kita COVID yang kemarin, kita bencana, kita gempa, apa mau dipelajari sekarang? Ya menurut ahli, kalau sama saya semua nggak sanggup. Saya untuk menempatkan ini susah sekarang, harus cari yang memang betul-betul itu bisa bertahan sampai puluhan tahun yang akan datang. Ini kan langka di sini kita, filologi susah kita cari, ada 1-2, kadang-kadang sudah sekolah lagi keluar kan, jadi susah. Kemudian ada di mahasiswa, saya buka pintu deh, itu mahasiswa dari luar banyak ke rumah itu. Jadi adik-adik kita ini enggak, jangan sibuk di warung kopi, jangan sibuk itu, boleh sibuk di warung kopi. Artinya yang positif terhadap keilmuan ini akan datang. Jadi kalau nggak ada kalian, bagaimana Aceh ini? Habis menjadi Aceh berbicara Islam, bicara perjuangan. Jadi kalau kalian tidak ada ini, siapa nih kami ini? Hanya beberapa tahun lagi lah. Ya. Inilah kita doakan. Jadi apa yang ada ini sekarang, ya, ini mohon direspon. Jangan mengharap sekalipun sama pemerintah. Oh ini tabrih pemerintah itu begini. Jangan mengharap apa yang bisa dibuat. Banyak sekali bahan dari Aceh. Hadis Majang sudah dibuat oleh Pak Iskandar. Karena sakit di tok ngerincung, sakit jantung di tok. Artinya, ini hati-hati kalau berbicara. Karena sakit tok ngerincung, ngerincung nggak sakit, tapi sakit jantung. Kenapa? Itu digaji. Makna filosofis yang digaji. Siapa Petrofang? Kanun Mbak Petrofang. Inilah. Kemudian hal seperti misalnya seperti peran perempuan. Hana sawe dan juk pengan itu sudah di kotor itu sudah budaya luar masuk. Tidak ada, malu kita yang namanya renung luar. Tidak ada saya sawe dulu, kalau ada pukul tangan. Tidak ada orang Aceh minta-minta, tidak ada orang Aceh. Mana ada orang, jadi ditegur, orang yang mengerti tegur. Sawe itu minta, tidak ada dalam adat Aceh, tidak ada, dilarang. Mungkin cukup banyak berbicara tentang kearifan lokal, cukup banyak. Jadi inilah generasi bagaimana di tangan mereka. Don't pikir awal waktu remaja saya ini punya anak nanti dia senang di Aceh, udah senang di Aceh, ya nggak lagi susah seperti kami. Udah berapa tahap kami lalui ini, bencana terus dalam keadaan apa terus. Udah baca apa kena nyuana matilam, jadi enggak ada yang senang. Jadi bangun pagi baca berita bukan yang senang. Ini tentang kami itu direkam. Jadi tidak ada yang pernah yang senang. Tidak ada pernah yang menggembirakan berita dalam keadaan was-was selalu. Jadi pikir anak-anak kita senang nanti. Oleh karena itu, adik-adik sekalian ini, generasi yang akan datang yang mau mimpin, jadilah anak-anak kalian ini untuk mengembalikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Abang Yana tadi terkait masalah kaca mungkin udah dijelasin lah terkait bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi sejarah Aceh, kemudian kebanggaan Aceh. Mungkin sebelum itu jadi kayak masalah betung tadi Bang, Neng ingin meluruskan ya. Kebetulan waktu di chat sama Bang Warul itu saya lagi di Betung Bang, waktu diundang ke sini dan kami sudah 3 hari di sana kemarin di Betung itu, kemudian berjumpa dengan masyarakat di sana, tokoh adat di sana, kemudian berdiskusi dan penolakan itu hadir langsung dari masyarakat. Nah, kenapa kami suarakan itu? Karena mereka juga bercerita tentang sejarah di sana. Mereka yang sampaikan sendiri bagaimana nilai-nilai sejarah pembantaian Teku Bantakiah di sana, kemudian bagaimana markas Bersatu Nyadin di sana yang tidak pernah dilihat sama sekali dan tidak pernah dibudayakan. Jadi hal seperti itu, seperti hutan juga yang mereka jaga. Nah, penolakan itu hadir dari mereka secara organik. Nah, maka kami sebagai mahasiswa menyerap aspirasi itu dan menyampaikan di sini terkait masalah tambang ilegal dan lain sebagainya. Itu kita sadari bahwa kalau dari pemerintah itu adalah bagian dari kelompok mereka dan kami sudah dari jauh-jauh hari juga menyuarakan hal tersebut. Contoh seperti yang dilakukan oleh kepolisian, ya kan, green policing yang sampai hari ini tidak pernah dilakukan. Bagaimana kemudian meratakan tambang ilegal dan sebagainya itu hanya janji politik. Jadi kalau Bang tadi udah ke sana, alhamdulillah udah Bang, dan kawan-kawan sampai detik ini masih ada di sana dari Aliansi Rakyat Aceh yang kemarin memperjuangkan JKA. Jadi masih di sana. Insya Allah hari ini pulang dan kami akan lakukan konsolidasi dalam waktu dekat terkait masalah betung. Mungkin itu sedikit jawaban. Kita jawab sedikit, masyarakat nggak menolak tambang ilegal. Betul. Dan tadi cerita kesedihan tambang ilegal tiap hari itu. Betul. Di sana juga ada disampaikan terkait masalah tambang ilegal. Jadi kami juga udah menyerap bagaimana keputusan di sini nanti dengan beberapa kawan. Mungkin itulah sedikit tentang tadi. Kemudian terkait masalah pertanyaan kawan. Salah satu cara kami menjaga, cara kami menjaga bagaimana kemudian alam Pedeng ini tetap terus nampak dan terlihat, walaupun kami tidak tahu pasti dulu artinya itu apa. Yang kami tahu ini adalah nilai perjuangan dan Kesultanan Aceh, Kerajaan Aceh pada saat itu. Bisa lihat di seluruh kampus di Aceh itu pasti, baik di baju PDH-nya, baju almennya, itu pasti ada alam Pedeng. Nah, itu bentuk menjaga nilai sejarah tadi. Walaupun tidak semua itu bagaimana arti dari si alam Pedeng tadi. Kemudian terkait bagaimana pertukaran nilai sejarah tadi harus kembali ke dulu. Menurut saya adalah kalau di zaman sekarang itu harus dibangun dari politik itu sendiri. Kalau sampai detik ini pemerintah kita yang katanya adalah urung tanya bedro, ya kan, urung yang berjuang juga dulu bagaimana kemudian harus mesejahterakan masyarakat, tapi kemudian di detik ini dalam tanda kutip mereka melakukan politik kartel yang bagi kami sebutan mahasiswa adalah politik yang kemudian keberuntungan hasilnya kemudian apapun yang kemudian mereka perjuangkan adalah bagi kelompok mereka sendiri. Itu yang sangat disayangkan. Jadi hari ini pemerintah harus memiliki political will yang bagus. Bagaimana kemudian itu bukan hanya sekedar janji-janji politik yang disampaikan, tapi bagaimana political will yang harus diberikan oleh pemerintah saat ini, baik eksekutif, legislatif dan lain sebagainya. Political will yang mensejahterakan rakyat, kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa memberikan efek positif bagi masyarakat, baik nilai sejarah dan lain sebagainya. Nah, jadi yang harus kita gembleng, yang harus kita desak adalah bagaimana hari ini pemerintah harus melakukan transformasi politik. Nah, jadi political will itu yang harus kita rebut sama-sama. Bukan hanya pikiran dari pemerintah, tapi bagaimana kami juga sebagai mahasiswa masukan yang kemudian bisa membantu dan memberikan nilai-nilai kepada hak-hak daripada masyarakat. Mungkin itu yang harus dikolaborasikan, dielaborasikan untuk kemudian bisa sama-sama, baik dari pemimpin seperti sejarah tadi. Ada alim ulama, ada pemimpin, kemudian ada rakyat yang kemudian bersatu. Nah, itu mungkin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan sebagai tanggapan terakhir sekaligus closing statement ya, kita persilakan kepada guru kita bersama, Bapak Yusuf.
dulu. Baik, terima kasih atas yang pertama kehadiran. Bersedia hadir berarti ada perhatian. Ketika ada perhatian biasanya ada keinginan, ya, ada hasrat, ada tujuan. Ya. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, kita ambil supaya ada berkembang keinginan ke depan. Kita ambil satu fondasi landasan alam bedem sebagai pemersatu. Kita ambil sebagai fondasi, harus ada yang namanya itu ontologi atau filosofi atau apapun namanya itu, landasan berpijak. Jadi alam bedem sebagai pemersatu. Nah, supaya ini menjadi seolah ideologi kita orang Aceh atau yang di Aceh, bagaimana kita sebarkan ini? Ini ada 21 bibir kan begitu. Bagaimana cara kita sebarkan ini? Jangan kita anggap orang semua sudah tahu, profesornya ada jenderal itu buku. Nah, tidak harus. Kapan dia lihat teksnya? Paling-paling dengar. Kalau ada ini sudah artinya menghafal Al-Quran, orang lain pikir sudah semua hafal. Tidak demikian. Ya. Oleh karena itu, yang pertama ambil bukir ini dulu. Kalau perlu dapat brosur mahasiswa, misalnya ini. Kalau ini sebagai landasan mau kita ungkap. Harus ada ajaran brosur, tak hadir, dong, nama saya di UID, Syakwala. Harus ada brosur itu. Kemudian lihat realitas. Taruhlah itu sudah ideal sekali. Baik, realitas kita bagaimana? Adakah berapa persen ada sentuhan atau kesesuaian dengan itu? Yang mana yang paling parah? Nah, daftar. Maka selalu ada dim dan dim. Masalahnya yang di daftar inventaris 1, 2, 3 ini yang paling sangat jauh daripada yang sudah kita anggap ideal tadi. Kita kaji. Makanya tidak bukan kerja satu orang ini. Ini adalah satu kesatuan. Ada tim, ada organizingnya, ada satu lembaga, atau apapun namanya persatuan kelompok. Ya. Apa sebab kok gitu? Misalnya, apakah negeri Aceh ini negeri para pengemis? Misalnya, kalau kita ambil satu gejala sosial yang paling menyolok sekarang, ketika syariah dikampanyekan bergebu-gebu pakai kanun undang-undang, yang muncul si Gemade yang tamahli. Kan aneh sekali. Ini kenapa itu terjadi? Padahal ya, kita lihat sumber macam-macam dan sebagainya. Kita tadi ada penyebabnya. Ya. Ketika itu terjadi, maka apa actionnya? Dirumuskan itu tentu saja. Kemana harus kita datangi? Ini kepada lembaga agama, ini kepada pemerintah, ini kepada polisi. Kalau misalnya kita ada masalah pada keamanan kepolisian, terutama kita ke polisi, kita datangi, tidak apa-apa. Tetapi ingat, selalu saja ini bukan pribadi. Maka penting sekali organisasi. Dan kita kan punya relasi. Maka seperti mahasiswa kita tanya kemana, belajar di mana. Kalau istilah teks itu, kalau masalah Aceh ada di sini, pustaka juga banyak sekali. Mau pustaka nasional dan sebagainya. Lebih jauh lagi ke Leiden yang banyak sekali. Kalau mau belajar, tapi biasanya tidak. Hanya bangkit, jaga ketika di sini saja. Padahal tidak ada yang ingin belajar juga. Tidak ada itu. Kadang-kadang banyak yang begitu. Oleh karena itu, selanjutnya nampakkan buat target. Bahwa misalnya ketika kita dapati ada masalah yang serius 1, 2, 3, 4, mudah-mudahan ini bisa kita kurangi paling kurang dalam batas waktu 6 bulan. Begitu saja. Kalau enggak, jangan harap tidak ada apa-apa ini. Kalau ada kopi, kita minum kopi, sudah enak minum kopi. Jadi, kita enggak hiburan, ada tarian-tarian enggak juga. Dengan yang belum menjadi kenal, kita hormati undangan, ingat. Maka berpikirlah ketika yang hadir di sini, ingat ke depan, jangan hadir ini sebagai hiburan, tapi hadir ini sebagai adanya charger, motivator, motivasi di sini. Apa yang kita buat ke depan? Dalam jamaah kita masih, yang perempuan boleh kelompok perempuan, yang mahasiswa kelompok mahasiswa, yang para aktivis dan sebagainya. Mudah-mudahan. Dan kemudian jangan salah landasan. Misalnya tadi, yang disebut keacehan itu apa? Ini jangan lupa juga. Keacehan itu misalnya disebut, apakah warna merah keacehan? Misalnya, Cina lebih merah daripada kita. Masjidnya pun merah.
Jadi tidak ada kue pun kalau kue compai pun yang mesti merah, lebih merah. Hati-hati sekali. Jadi nanti ada sesuatu. Tapi ingat, bukan di fisik, tetap dia di kualitas. Di kualitas. Jujur, apakah itu keacehan? Tepat waktu, apakah itu keacehan? Kalau nggak masukkan, itulah yang keacehan. Jangan angkat yang buruk-buruk, yang buruk itu kesampau saja. Ambil yang plus, yang apa? Dari sunnah tadi. Kan situ nanti pada uswah hasanah. Itu yang sebenarnya kenapa disebut Aceh dan ulama. Itulah keacehan. Keacehan bukan surbannya yang pentingnya, tetapi bukan rupiahnya yang penting, tetapi bagaimana perilaku masyarakat yang jujur, yang rajin, yang setia kawan dan sebagainya. Ya, ingat. Dan yang ada kata-kata tidak mungkin. Tidak ada kata tidak mungkin. Ya. There is never any never. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jangan lupa, di dunia ini ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, Yahudi itu 2000 tahun diusir macam-macam, 2000 tahun pulang lagi. Mungkin dalam otak mereka. Dia ambil teks agama. Teks kitab suci mereka dibuatnya seolah dari Tuhan yang dianggap kitab suci. Yang maka kita harus kembali ke ini. Maka dia pulang kembali. Sesudah tahun 2000. Bukan 2000 tahun yang lalu mereka terusir 1948. Satu contoh kecil dan banyak ya lagi. Amerika itu dulu penduduknya Indian, tidak ada orang bule orang. Tapi sekarang kok seperti negeri mereka, kok mungkin di Australia itu orang hitam, orang aborigin, sekarang kok seperti orang Eropa? Nah, apa yang tidak mungkin dunia ini? Apakah tidak mungkin kita membuat negeri kita ini lebih baik? Lebih sopan, lebih santun, lebih makmur, buatnya lebih jujur bisa, tapi harus ada usaha. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa closing statement dari guru kita bersama. Closing statement terakhir. Oh, ada lagi. Ya. Oh, kita lagi waktu. Oke, Oke, singkat padat Ini. jelas ya. Anak yang made. jangan lupa lagi. Tadi lucu. Semangat harus dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati keberkahan selalu Nabi Muhammad SAW serta semangat katanya bangsa Aceh. Jadi masih sesi closing statement yang sangat terakhir sekali sanglung payah betul hana meten hati ke. Jadi lagi ke pegale Tengku Raja Habibie ke pegale Cik Puno, Cik Madi dan juga Prof dan juga Bang Jubir dan juga tuanku sebagai komandan gedanya dan rekan lain termasuk dari Urideng Kak Ramatan, aktivis 98 dan juga dari Sirah dan juga gore-gore lain. Jadi letuan ingin merangkul si Mendeng supaya terkorelasi dengan semangat alam pedeng. Nah 7 poin atau 8 poin yang sangat kepegah oleh Prof Buno. Kita bisa mendatangi dan juga melakukan audensi dengan ketidakadilan, dengan ketidaknyataan apa yang sudah dicita-citakan. Baik itu sesuai dengan MOU dan contoh buka pendidikan syariah Islam bagi hasil Aceh dengan pemerintah pusat, bandara, pelabuhan, dan juga tentang pinjaman luar negeri Aceh langsung bisa ke Jakarta, dan juga undang-undang yang lain sangat menguntungkan Aceh. Bahkan kalau 18 tahun itu tidak dilakukan akselerasi dan juga dilakukan pengawalan atau sosial kontrol supaya yang terjadi. Karena apa yang kepegah Prof Uno itu tidak bisa terjadi semudah perpu yang umumnya hanya diikat dengan undang-undang atau pagu dengan Aceh. 4 contoh ji. Mungkin Cik Bidi sangat gepam yang begahnya. Pagu Aceh bab masa kerajaan zaman na kanun kutalam alasi. Nyejino transformasinya adalah UUPA atau Tun Warebena Lumbe Sibdah yang kanunnya. Kenapa 7 poin itu yang sangat menguntungkan Aceh? Contoh lagi Jino yang sangat
lagi hangat tentang Andaman, keluarga belum berbicara sorbet, bicara bagi hasil Aceh. Undang-undang mualim kenapa yang laki-laki ya. Tetapi bagaimana bagi hasil Aceh terhadap pemerintah pusat? Kenapa yang 50 itu yang membuat Aceh ketergantungan, dan itu tetap ada indikasi di pihak Aceh tetap ketergantungan terhadap pusat. Makanya Aceh tidak bisa mandiri sampai kapanpun. Dan cita-cita yang kita pegang Mandumuno yang disampaikan oleh ingin baca dari Tuan lebih kurang lagi maaf supaya menjadi sebuah advice kepada rekan-rekan dan gure-gure, dan yang juga khusus kepada ada orang mahasiswa yang luar biasa, semangat luar biasa, dan lagi JKA baru dan juga Jino manteng di Betung awaknya supaya segera dieksekusi dan yang tanggung jawabnya. DPRA ada 3, legislasi, budgeting program, dan supervisi. Jadinya mereka sangat bertanggung jawab 18 tahun 21 tahun atuh yang terjadi kepada Gedanyo Aceh. Menan rilon Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebagai akhir daripada pernikahan juga Kolonyo, hadirin dan hadirat, sebelum kita akhiri majelis ini, tentu banyak sekali rangkuman yang telah kita dapatkan, dan hari ini juga jadi kita harapkan hari ini bukan pemantik awal, jadi bukan berhenti di sini, bukan terakhir, tapi mudah-mudahan sebagian kata-kata di bawah untuk memberikan kefahaman berawal dari ilmu. Maka ilmu sejarah Aceh ini perlu diberikan kembali kefahaman kepada masyarakat. Apakah di kampus kurikulum termasuk FGD seperti ini sering kita lakukan. Dan kalau hari ini kalau kita mengopi tidak lagi bicara tentang hanya politik saja, tapi ngopi tentang sejarah, ngopi tentang budaya. Dan kami sering ngopi di beberapa pagi ya. Ini hasil dari bincang-bincang dari ngopi sebenarnya. Hari ini terwujud ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kalian semua. Sebelum kita akhiri, ada sedikit kenang-kenangan ya dari para penanya yang telah bersama di sini. Kepada mereka yang telah bertanya, berkenan kiranya untuk mengambil sedikit kenang-kenangan dari panitia. Dipersilakan. Ya. Ketua panitia. Ya, silakan. Berkenan yang telah bertanya tadi dari Wan Zubir, kemudian Kehormatan, kemudian yang telah bertanya tadi. Berempat ya, tadi berempat. Ya, berempat tadi yang terakhir. Nakut draw namanya terakhir berempat. Ya. Silakan, secara langsung saja. Kenangan ya dari panitia. Oke, terus Awak buku berikutnya Adida. Maju. Oh, Bapak. Bapak langsung aja uyuk. Baik, berikutnya kenang-kenangan dari panitia Cendera Mata ya. Bang, sebentar Bang.
Kalau kata orang Malaysia cendera hati, hati ini lebih tulus ya, bukan cendera mata ya. Berkenan kiranya dari ya. Silakan Adina dulu. Ya, dari Bintang sekali dulu. Ya, berikan kenangan dari penampilan. Satu, dua, tiga. Còn khi nha mình thì nhập cho buku anak juga. Dan sudah kaki. Buku materi tidak ada tujuannya, oh. Ojo-ojo di drone. Berikutnya kepada perwakilan balai ya, kalau Bapak Fis sedang berada di luar kota Jakarta, maka diupai oleh Tuan Kuar dulu. Baik. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pemateri kita, Profesor Suni Sabi, kemudian Tuan Kuarul, juga Cik Tarmizi Hamid, dan tidak lupa juga kepada Adinda Tengku Raja Aulia Habibi, dan semua peserta yang telah hadir di sini. Sebagai kita sampaikan tadi bahwa ini bukan awal dan akhir, tetapi ini sebagai awal untuk kita memartabatkan kembali sejarah dalam tema kita hari ini, yaitu Alam Pedir sebagai bersatu. Setelah kita mengembara dengan berbagai cerita sejarah masa lalu, tapi masa lalu itu bukan untuk kebanggaan. Sebab itu kata-kata mengatakan, tempahlah sejarah sebagaimana orang-orang dulu menempa sejarah mereka. Maka waktu ini, waktu kita, maka kitalah yang akan menempa sejarah. Kalau kita ingin kembali kepada Aceh bermartabat, maka bukan saja kita bangga dengan sejarah masa lalu, yang paling penting kita mencontoh, ya, meniru apa kejayaan, kesuksesan mereka masa lalu, dan kunci kejayaan mereka apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena apabila manusia, hamba Allah, telah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turun ke atas bumi ini. Tetapi ketika masyarakatnya, umatnya jauh daripada Tuhannya, maka Allah timpakanlah bencana demi bencana pada kita. Dan kita yakin insya Allah Aceh ke depan akan bermartabat, tetapi bergantung bagaimana kita mengusahakan ke arah kebaikan itu. Dan sebagai penutup, Pat Random yang hanbirah, Pat penerah yang tan baju, Pat haba yang hana salah menyiapkan ba'awan tente hidup. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Foto bersama. Semua hadirin. Ya. Foto bersama beda itu. Beda itu. Hari kamu kan. Oke. Yang hadirin bisa cepat. Pemateri dan ikut. Abi. Assalamualaikum. Nak udipnya, semangatnya kan baik lun.
Oh, tak tahu yuk. Tahu tu mana? Yang lain tu. Adik-adik mahasiswa, ibu-ibu. Adik dulu, adik mahasiswa. Makan. Ketua panitia mereka. Wakil Zoom yang belajar jadi mahasiswa tu nak pelai 20 baik. Oh, kacau juga bagan. Bang, dua orang koleksi, satu orang koleksi itu nggak? Dua orang. Oh ya. Ya cukup satu aja. Orang-orang pilihan. Ya kita hitung ya, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Kali lagi. Tengah lagi ya. Biar tengah aja bang, tengah aja bang. Biar banyak tersebar. Siapa tadi? Mana dia nih? Punya kamar.
ramah, sopan santun, orangnya ramah, makanannya halal kecil, baru neko, neko, tapi kenapa harganya banyak? Tapi lewat ini orang Padang. Orang Padang itu punya berulang. Orang Padang. Dari sini sebagainya. Yang terakhir mahasiswa Malaysia dan Sumatera Utara. Berapa bikin dongeng? Bikin dongeng. Ustaz, Sidro, nomor punya. Honda, Ustaz. Motor. Ya. Kan maksud kemana? Hanya tahu. Oh, Ustaz. Tapi, oh ya. Kak Badirun sebenarnya atas segala kebaikan, kemudahan, penghormatan. Terima kasih banyak, Ustaz. Sudah memberi pencerahan. Itu tidak merunyok. Pencerahan itu, Ustaz. Pencerahan. Kegiatan penyanyian karena kunci karena apa? Selamat. Pun agak banyak betul. Kita pegang. Bentley, nyampak lah kampung. Tidur dengan ini kalau makan dulu. Oke lah ya, salam kali. Ya. Bang, mau ini gimana? Bawa tuh apa? Apaan? Apa-apa yang Apa yang nggak ada yang makan, cuma saya. udah serius. Serius ya? Iya, makasih Bang. Dia lihat. Orang mana? Orang
apa? Belum, nggak ada dimakan sama sekali. Mutar balik. Saya ngasih utuh. Kayaknya tinggal atau apa begini? Plastik. Nggak terus plastik ini nggak bisa. Oh ini ada yang dulu ya. Kotak-kotaknya masukin sana. Bersih tuh belum. Plastik gini bisa kecil. Kamar. Ini dia selesai. Nggak ada maksudnya. Empat. Saudaranya Ali. Depannya kalau Ini ada apa ini? ini dalamnya ada putih. Mana semuanya yang tampaknya? Bisa ada depan tadi sama media sosial. Oh situ. Kalau gue satu. Oh ya. Kan ada jendela. Tinggal teman.